Hai malam, Sarkijo. Malam Cici, puji Tuhan. Leticia Clarissa hari ini merespon. Terima kasih Tuhan baik. Sakit apa? Malam-malam. Sakit apa? Aduh, abis tenis tadi seru banget loh. Saya jadi demen main tenis. Jadi pengen beli racket baru. Duh, perempuan gitu ya. Demen beli. Aduh, udah deh, repot deh. Malam. Tadi aku mau ngomong apa ya? Sebenarnya aku nih live kenapa sih disuruh live terus? Padahal aku pingin tiduran. Meningitis 8 hari ini pun masih belum sadar tapi ada responnya. Waduh, saraf otaknya sebagian udah 80%-nya sudah kena itu. Kayaknya hati-hati lah kita nih ya. 80%-nya udah kena itu saraf otaknya tuh. Bermasalah. Cici pusing kepalaku, minum Paramek lah sayang. Lama-lama saya disuruh ngiklanin Paramek nih kirain. Minum itu loh, jangan Paramek deh. Pakai Kalma deh. Duh, capek ah. Mau sambil kaki. Manusia paling rusuh ini ya. Mau sambil selojoran dikit ah, capek. TikTok nih apaan sih? Gue belum ngapa-ngapain udah di-restrict aja. Emang sensi dia. Apa aku harus live dari yang Siska Hari juga ya? Coba ini, bukan handphone saya lagi ini. Saya jadi bingung. Semoga Tuhan memberi mujizat, amin. Yang terbaik Bu ya, kita doakan untuk yang terbaik, yang Tuhan perkenankan. Ya Tuhan sih selalu memperkenankan yang terbaik. Kenapa sih kepalanya pusing Yulis Tira? Pusing, bingung, gitu-gitu aja. Minum obat deh, nggak pusing. Yuk, kalian yang mau bertanya silakan bertanya-tanya ya. Kalau nggak punya pertanyaan yang lebih bagus lagi nggak usah ditanya-tanyain. Ya, tapi malam ini kalian tuh emang kayak ruwet. Nah, itu dah vibes-nya ya. Ruwet. Nasihati aku, Ya itu jangan ruwet-ruwet. Karena ibu juga lagi banyak pikiran. Oh, what is this? Kenapa ibu banyak pikiran, Bu? Pikiran yang ada nggak usah dipikir-pikir, Bu. Santai aja dalam hidup ini. Ini gimana sih caranya login? Duh, nggak ada suami saya nih, saya juga kebingungan. Gimana caranya? Handphone dia nih. Bingung banget. Nggak tahu deh. Terserah netizen aja lah ini, mau live di sini aja. Jangan pikiran tuh. Tadi siang baru ngomong kan? Padahal tadi siang baru pidato loh saya loh. Tadi siang saya baru pidato tuh. Sore apa siang ya? Jam 2, jam 3 tuh. Saya kasih tahu kan tentang kekhawatiran seperti apa. Kalau banyak pikiran seperti apa. Kan di firman Tuhan ada semua. Kalau sedih seperti apa gitu. Kan ada semua toh. Kan tinggal dijalani toh. Bagaimana cara melepaskan ayah saya dari nafsu duniawi, Nggak bisa, ngapain kamu yang lepasin? Itu kan urusan pribadi lepas pribadi. Kita paling hanya bisa menasehati, ngasih tahu. Tapi mana bisa kita mau mengubah manusia itu. Aduh, ribut sekali nih handphone orang ini. Silent dulu. Kayak dia aja yang punya handphone ini. Saya paling nggak suka handphone tuh banyak bunyinya. Kita tuh nggak bisa ya, kita bilang saya mau lepasin dia dari dunia keduniawian, nggak bisa, itu manusianya sendiri. Paling kita hanya kenalin ke Tuhan, kita ingetin, kita doain, itu aja. Anda jangan berharap bisa mengubah manusia ya, Anda aja masih keduniawian, Anda mau mengubah manusia. Nggak bisa lah. Kalau Anda pikirannya banyak, itu kan berarti Anda gelisah ya. Anda gelisah, nggak tenang gitu loh. Akhirnya timbul ketakutan. Kan tadi siang udah dikasih tahu apa yang harus
lakukan kan? Yang pastinya sih sebetulnya tuh kembali lagi ke kita berdoa, kita kontrol diri gitu kan. Firman Tuhan tuh berkata apa ya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita seringkali kita memakai pengertian kita, jalan kita, pikiran kita, tapi kita tidak bersandar kepada Tuhan. Kita tidak melakukan tuntunan Tuhan gitu. Yang kita lakukan ya kehendak diri kita. Itulah yang membuat hidupmu tuh semakin kacau. Makanya akhirnya kamu semakin terjerumus lagi dalam lingkaran setan, ya. Salahin setannya kita bilangnya lingkaran setan. Yaitu kamu tidak tunduk, timbul masalah, pikiran kalut, pikiran kacau, gelisah dan lain sebagainya, muter terus. Hati makin jauh dari Tuhan, makin kacau lah kehidupan, ambil terus tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang salah gitu. Kalau orang tidak dekat sama Tuhan, hidupnya akan lebih cenderung berjalan di jalan yang salah. Walaupun tampaknya lurus, orang itu baik jalannya lurus. Tapi ingat firman Tuhan berkata apa? Jalan yang lurus ujungnya maut. Cantik banget tadi mau main paddle tenis tadi saya. Ya tapi outfitnya mirip ya, tenis sama paddle tuh sama sih kayaknya sebenarnya. Pokoknya saya tuh outfitnya menyesuaikan aja. Kalau badminton, karena badminton itu agak merakyat, jadi outfitnya juga baju celana gitu. Kalau tenis tuh kan mesti gaya gitu, kayak di lapangan kalau gaya tuh baru kyowo gitu kan. Ya udah jadi kyowo deh. Pergelangan tangan saya yang sebelah kanan ada benjolan besar, itu medis KC, medis. Itu di sebelah mana? Kayak kista gitu ya, di sini ya, di atas sini ya. Eri juga tadi bilang di payudaranya ada benjolan kista jinak. Itu hormonal sih, perempuan emang gitu kadang-kadang kalau hormonnya lagi nggak bagus bisa ada benjolan. Harus rajin-rajin cek ya. 2026 kali ya. Hai Eri, di atasnya lagi di sini berarti, di sini. Atas mana sih bagian atas tuh? Dong, ngantuk. Ya tapi aku bersyukur loh. Senantiasa kita harus bersyukur ya. Aku bisa bangun pagi lebih rutin, jam tidur malamnya lebih bagus. Itu kan berpengaruh juga ya ke kita punya kesehatan. Kopi malam-malam. Udah pagi juga nggak ngopi, malam lagi disuruh ngopi. Kamu ngantuk karena bangun pagi kali Iya lagi penyesuaian jam tidur. Kan barusan bilang juga. Coba kalian mau bertanya-tanya apa coba? Aku dong, gimana aku masih tensian nggak? Masih galau terus. Jam berapa mabar? Saya mau coba reket nih, sampai belan-belanin mau ke lapangan tenis ketemu temen buat coba reket. Cici tolong lihat ibu saya, banyak kesedihan, kepahitan juga ada. Dukung doa sis, Jumat ini jam 10 ada meeting. Terima kasih sebelumnya, yang terbaik lah. Aceh, aku galau kenapa? Nggak tahu, tanya dirimu dong kenapa kamu galau. Ini live disuruh ngapain sih Tuhan? Kalau nggak aku sudahi aja Tuhan, aku mau tidur. Nggak boleh ya. Puja-puja, saya gimana amarahnya besar. Amarah memberong. Jangan marah-marah saya. Biar saya aja yang marah.
Kan saya selalu dibilang di TikTok, si Cecenya kok marah. Ini biarlah saya aja yang marah-marah, jangan kamu yang marah-marah. Karena saya kalau marah tuh cuman nggak marah di hati gitu, ngomel doang sama kamu. Ngomel tuh bukan marah ya, ngomel tuh kayak curhat gitu. Tapi aku seneng loh, abis aku ngomel yang kapan itu, yang gue bilang kalian tuh ya disuruh tobat susah, enak aja kayak mau enak aja mau gini mau gitu. Karena aku ngomel panjang tuh, kalau nggak salah waktu di Bangkok sama waktu kemarin lagi live apa gitu, yang sampai akhirnya orang bilang aku tuh galak-galak gitu kan, yang ngomel-ngomelin kalian. Tapi banyak yang jadi sadar loh abis aku ngomel kayak gitu. Banyak yang mikir iya ya, kayaknya aku mesti sungguh-sungguh deh gitu. Luar biasa kan kalian itu. Biarpun aku tuh ngomel-ngomelin kalian sampai banyak yang bilang aku galak gitu kan, aku emosi katanya kan, tapi banyak yang jadinya menyadari juga gitu loh, bahwa iya ya aku harus begini gitu. Nggak rugi jadinya kan aku ngomel kan. Jangan sampai aku udah ngomel aku rugi, aku capek juga ngomel-ngomel gitu terus kalian tuh nggak ada faedahnya diomelin kan. Setidaknya omelanku tuh berfaedah tau. Aku jadi bersyukur. Jangan terlalu gila-gila ya, diomelin nggak ada yang masuk-masuk ke otaknya sama sekali, adanya keluar aja dari otaknya. Gimana itu? Duh Eri, aku lagi pengen di racket tenis, gimana nih Ri? Ada aja pengeluaran karena keinginan hati. Omelin aku naiknya bosen aku ngomelin kamu. Kalian tuh yang perlu dikontrol memang cuma pikirannya aja kok. Bukan kalian aja sih, semua manusia tuh perlu dikontrol cuma pikirannya aja kok. Pikirin aja hal-hal yang menyenangkan. Ngapain sih pusing-pusing? Pikirin aja hal-hal yang enak-enak gitu. Apa hobinya yang disenengin itu pikirin. Saya sih gitu ya, nggak tahu deh kalau kamu tuh gimana maunya. Kalau saya simpel aja sih, sukanya apa itu saya pikirin. Hidup itu kan sesimpel itu, membahagiakan diri dengan apa yang Tuhan perkenankan. Udah tahu stres, makin dipikirin kestresannya, gila nanti error. Gak usah ribet-ribet. Kalau saya prinsipnya gitu. Yang bisa dihadapi ya dihadapi, yang harus dihadapi. Selebihnya kita belajar menyerahkan ke Tuhan gitu loh. Karena kalau semua kita mau hadapi sendiri memang modar juga sih kita lama-lama ya. Apalagi saya mah belum apa-apa nyerah aja lah, capek. Makanya suami saya bilang, kamu tuh orangnya tuh paling nggak mau pusing, jadi cepet nyerah. Emang ngapain dipusingin, serahin aja langsung ke Tuhan. Kamu yang suka pusing silakan kamu pusing, tapi bukan saya yang suka pusing itu ya. Ngapain ya pusing, kayak kurang-kurangan beban hidup aja nambah-nambahin pusing. Usah, saya bingung. Itu kalau prinsip saya sih begitu. Kata suami saya kan jangan banding-bandingin hidup kita sama orang lain. Nggak bermaksud ngebandingin, cuman ngasih contoh. Jadi bingung juga ngasih contohnya pakai apa gitu. Kalau saya sih prinsipnya begitu aja. Hidup gimana ya udah ringkesin aja udah, nggak usah dipusing-pusingin. Berserah sama Tuhan. Emang kita nih dayanya apa sih? Saya nggak ada daya kita. Bingung sendiri malahan. Semakin mau berdaya semakin bingung nanti. Jadi ya udahlah, serahin aja. Lagi ngeracik apa bukan? Aku lagi nempatin vitaminku ke botol, ke tempatnya gitu, ke tempat vitamin, biar nggak bawa botol terus-terusan, repot kan. Apa sih yang mau diracik Ri? Orang cuman vitamin toh. Tuh dengar kata Jonathan, kendalikan stres. Itu salah satu bentuk usaha kita, mengendalikan diri, mengendalikan stres. Selebihnya ya serahkan ke Tuhan. Orang kita ini nggak berdaya kok. Makanya jangan mau kebanyakan mengatur hidup. Atur diri tuh yang hal-hal yang santuy-santuy aja. Misalnya, oh nanti saya mau olahraga apa, ya itu nggak usah suruh Tuhan yang ngatur, nggak usah minta Tuhan yang ngatur. Itu mah kamu atur dirimu sendiri. Tapi yang kita upayakan buat diri kita kan bisa banyak hal. Ya, yang itu aja dipikirin. Apa yang baik buat diri kita? Oh, saya mau jaga kesehatan,
saya mau olahraga, saya mau bahagia. Apa yang bikin kamu bahagia? Oh, saya bahagianya kalau saya ngumpul sama teman-teman saya. Carilah teman-teman lingkungan yang baik, yang bisa kamu ngobrol dengan nyaman, ya nggak? Saya bahagia kalau saya ke gereja. Bagus, luar biasa, ya ke gereja aja kamu. Ya, itu sangat-sangat bagus. Saya bahagia kalau saya berdoa. Wah, luar biasa banget. Itu lebih luar biasa lagi sayangku kalau kamu bahagia saat kamu berdoa. Jarang ada orang-orang seperti itu. Carilah hal-hal yang mengembangkan dirimu, yang membuat kamu damai, buat kamu bahagia. Udah, hidup itu begitu aja. Wah, apa pusing mulu, migrain mulu. Cepet stroke ntar. Syaraf ototnya ngenceng terus lehernya tuh. Stroke lagi ntar. Mau salahin siapa kalau udah stroke? Orang diri sendiri yang buat jadi stroke. Suami saya bikin saya kepikiran. Ini saya itu saya enggak, itu mah diri sendiri yang bikin kepikiran. Yang ngapain dipikirin? Suami selingkuh dipikirin terus juga dia selingkuh. Nggak dipikirin juga dia selingkuh, ya udah nggak usah dipikirin aja. Kadang-kadang hidup mah begitu. Hilang duit dipikirin terus, disesalin terus, duitnya balik enggak. Ya udah kalau gitu. Ikhlasin aja gitu loh, cara berpikirnya dibuat simple. Walaupun mengikhlaskannya kan perlu proses ya, perlu waktu. Namanya orang kehilangan, masa ada kehilangan langsung ya udah biarin aja gitu, pasti butuh proses. Cuman berusaha lah untuk melepaskan semuanya yang kita memang udah di luar kuasa kita gitu. Hal-hal yang memang kita nggak sanggup lagi untuk kendalikan. Lagian segala sesuatu lu mau kendaliin, lu pilot aja masih pakai autopilot lu semua lu mau kendaliin. Stres nggak bisa stres. Cuma tanya dong, kenapa punya 3 saudara kandung tapi mereka sukanya fitnah merendahkan saya? Ya error semua, saudaranya error semua, nggak ada yang bener, egois semua. Dari kecil rasa iri dengkinya pada gede-gede. Tuh orang tuanya gimana sih mendidik anaknya? Anak tuh kan gimana orang tua juga ya. Gimana dia punya rasa iri dengki bisa gede-gede gitu? Dibanding-bandingin kah? Atau emang pilih kasih kah? Itu katanya serum bulu mata, serum alis. Ya udah nanti biar siapa tahu jadi lebat. Nurut aja udah. Disuruh serumin ya diserumin, ya nggak? Ada serum bulu mata, serum bulu ketek aja nggak ada. Karena orang tidak mau punya bulu ketek ya. Aduh, tadi tau nggak, di lapangan tenis tuh saya tuh mau pipis. Ada toilet sih ada ya. Begitu saya lihat toiletnya sih nggak kotor yang gimana gitu, bukan yang bau jorok gitu, enggak. Cuman ada lah kan toilet agak oldies. Dan yang paling jadi masalah tuh toiletnya toilet duduk. Saya nahan pipis 3 jam di lapangan tenis, sampai perut saya tuh nggak enak banget karena saya nggak bisa pipis. Cece saya bilang, udahlah kamu nggak usah ke Cina kalau kayak gitu. Toilet yang ada airnya aja, yang masih bersih aja kamu nggak bisa loh, beneran nggak bisa. 3 jam saya nahan pipis. Saya latihan tenis sambil nahan pipis. Udah gitu teman saya kan latihan setelah kita gitu kan, dia minjem racket kita kan, kita nungguin dia 1 jam sambil saya nahan pipis, sampai saya bilang udah yuk balik yuk, perut saya sakit banget nih nahan pipis. Sampai rumah aku langsung lari ke dalam toilet itu ya, langsung aku pipis. Nggak bisa aku tuh pipis di WC jongkok, apalagi kayak kotor-kotor gitu, bingung aku caranya tuh bagaimana, ini lo berantakan semuanya, bingung. Akhirnya aku memilih menahan pipis segitunya gara-gara pipis ya. Tak pikir-pikir manusia ini kalau kita menahan pipis aja rasanya udah nggak enak, ya kan? Apalagi nahan sakit hati, lebih nggak enak lagi. Makanya cepet-cepet lah dirilis. Saya setelah tahu bahwa hal-hal yang membuat hidup saya bermasalah itu, malam banget sih, bahwa hal-hal yang membuat hidup saya bermasalah itu adalah pikiran saya, hati saya gitu ya. Saya tuh jadinya tuh kayak mau cepet-cepet kalau ada perasaan yang nggak enak tuh langsung mau dirilis.
mau dilepas gitu loh ya. Makanya saya tuh cepet berdoa biar nggak lama. Jadi kalau ada kesel, saya biasanya ngomong sama suami saya apa yang saya keselin gitu, walaupun gengsi ya. Makanya kan sudah sampai di hari kelima baru bicara gitu loh. Jadi nggak 1-2 hari gitu. Jangan ditahan anyang-anyangan. Iya, tapi nggak bisa. Pipis juga nggak bisa tadi tuh. Stres saya. Saya udah lihat WC-nya udah bolak-balik. Pengen pipis tapi galau, pengen pipis tapi galau gitu. Terpaksa saya tahan. Terpaksa banget. Gimana caranya? Saya tahu juga pipis bikin nahan, bikin anyang-anyangan. Tapi gitu, apa besok-besok bawa pampers kali ya? Kalian lagi pengen tahu soal apa sih? Tuh, siapa yang suka khawatir-khawatir? Mikir ini, mikir itu, khawatir-khawatir. Tuh katanya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kasih kamu berkat tuh Tuhan, yang kasih kamu makanan tuh Tuhan. Kehidupanmu ini dijaganya oleh Tuhan. Kamu yang paling suka khawatir-khawatir ini mau ngapain sebetulnya? Khawatir ini, khawatir itu godaan iblis supaya imanmu goncang. Ya kan? Hari ini aja belum kelar dilewatin, udah khawatir buat besok. Besok aja belum tentu kita hadapi. Matahari terbit belum tentu kita lihat. Kita nggak pernah tahu umur kita kan. Usia kita siapa yang punya? Tuhan yang punya kan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Waktunya tiba tuh either kematian kamu atau kiamat gitu kan. Bisa jadi kamu mati raga lebih dulu daripada kiamat gitu. Kamu hari ini khawatirnya belum kelar, aduh bisnis saya sepi hari ini. Besok gimana ya? Tahun depan gimana ya bisnis saya? Aduh ribet. Mikirinnya udah sampai tahun-tahun depan, mikirinnya udah sampai nanti kalau saya punya cucu, punya anak, bisnis saya gimana sepi, aduh. Yang hari ini aja dihadapi dulu, didoain Tuhan berkati sambil cari jalan, cari usaha. Sekarang ini ya kasih tahu ya buat yang ini, soalnya ada 2 orang yang benar-benar stres dan khawatir soal bisnisnya. Buka tapi sepi gitu. Anda itu bisnis tuh sekarang nggak bisa cuma buka toko doang. Siapa yang tahu, siapa yang kenal. Toko itu lo banyak berseraan. Kamu buka kafe itu banyak sekali. Carinya gampang meneh. Ke Google Map aja, kafe, cari yang terdekat, muncul semua tuh. Di TikTok aja setiap hari tuh kayaknya ada aja reviewan kafe baru. Kita nih apalagi kayak saya tinggal di Bali gini ya. Aduh, kafe itu banyak sekali. Berarti kan apa? Persaingan ketat. Terus kamu nggak pakai promo, nggak pakai apa, cuman buka pintu doang berharap orang masuk. Ya susah, susah. Sekarang tuh semua kayak gitu. Saya mau jual baju. Kamu lihat orang jual baju di TikTok. Berapa banyak orang jual baju di TikTok? Semua bisnis tuh ada saingannya, bukan Anda sendiri. Makanya kalau Anda cuman buka tapi Anda nggak ngapa-ngapain, ya pasti sepi. Orang jual baju di TikTok, coba lihat. Kita bilang teh herbal aja, berapa banyak ada jenis teh herbal, merek-merek teh herbal tuh, tapi nggak ada yang kayak di Soil pasti, jamin itu, ya kan? Minyak herbal aja berapa banyak mereknya minyak herbal, banyak sekali, tapi nggak ada yang kayak di Soil gitu. Semua produk tuh ada saingannya, ya. Semua bisnis tuh ada saingannya. Nggak ada bisnis yang kamu tok yang buka tuh, nggak ada. Makanya kamu tuh kalau bisnis tapi kamu nggak promosi ya susah. Apalagi kalau kamu bisnisnya nggak ada kelebihan, buka kafe asal buka. Ya kalau orang yang punya konsep aja itu masih bisa gagal bisnisnya, apalagi yang nggak punya konsep gitu loh. Yang penting taruh meja, orang datang minumannya makannya standar, ya susah. Di temen saya dulu waktu buka Black All di Jakarta tuh, kenapa Black All tuh bisa rame? Konsepnya teman saya tuh luar biasa. Dia Christmas, dekorasinya semua Christmas. Halloween, dekorasinya dia ganti semua Halloween. Gantinya ganti total. Bener-bener dekor yang wow gitu. Jadi orang tuh serasa datang ke tempat baru terus. Dia makanan, dia bener-bener, dia cobain semua makanan enak.
chef-chef yang terkenal dia cobain mana yang cocok, itu yang dia pakai. Jadi makanan juga pasti enak-enak. Musik, dia pergi ke beberapa tempat, dia dengerin ini pakai speaker apa. Orangnya detail banget tuh. Temen saya yang buka Black Owl itu emang sukses ya, luar biasa. Karena dia cerdas ya, cermat gitu ya. Sekarang masih kan buka cabang banyak di Medan, di Surabaya, di BSD juga kalau nggak salah. Katanya mau buka di Jakarta Selatan juga banyak. Kongsi ya, tapi temen saya tuh pinter dia yang pegang sahamnya 50% lebih, sisanya dikasih ini, jadi dia yang tetap pegang kendali. Sebenarnya dia nggak butuh temen kongsi, tapi ya dia dia itu prinsipnya dia sahamnya yang paling besar, yang lain tuh kongsi kecil-kecil, dia bisa kendaliin semua gitu. Pinter, orangnya pinter sekali. Kenapa dia bisa rame? Konsepnya jelas ya, semua juga butuh modal dan lain sebagainya, semua dia taruh yang terbaik, jadi rame gitu. Makanannya bukan yang ala kadarnya, makanannya emang enak-enak. Jadi kalau Anda bisnis nggak punya konsep ya susah. Nah, untuk orang-orang yang suka khawatir nih, kan banyak firman Tuhan tentang kekhawatiran. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Makanya saya bilang apa? Masa lalu jadikan pelajaran, masa depan serahkan kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Kita minta untuk masa depan kita. Ya. Bukan khawatir hari ini aja dihadapin apa yang harus dihadapin, jadi nggak ada kekhawatirannya. Sebenarnya kekhawatiran Anda apakah hari ini terjadi belum tentu, ya kan? Mendingan dihadapi aja satu hari ini, belum tentu terjadi kok. Khawatir sakit, bukti hari ini masih sehat, gitu contohnya. Dan firman Tuhan juga berkata, kenapa saya bilang untuk masa depan? Kita biasanya khawatir tuh untuk masa depan, untuk hal-hal yang tidak kita lihat, untuk hal-hal yang belum kita pahami, belum kita mengerti, akan terjadi begini, akan terjadi begitu, itu kan semua tentang masa depan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga dalam masa depanmu, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan. Makanya kenapa kalau hari ini kamu khawatir tentang masa depanmu, ada pertanyaan-pertanyaan tentang masa depanmu, dibawa dalam doa. Tuhan, tolong jaga masa depan saya. Tuhan, bawa masa depan saya dalam jalan Tuhan, sehingga apapun yang saya lakukan itu sesuai perkenanan Tuhan. Jauhkan saya Tuhan dari sakit penyakit itu, dari masalah-masalah itu. Saya mau tunduk sama Tuhan, mau ikut Tuhan. Tuhan, saya takut Tuhan, hari depan ini gimana pekerjaan saya? Gimana bisnis saya Tuhan? Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini dan lain sebagainya ya. Saya takut Tuhan, saya khawatir Tuhan. Saya khawatir Tuhan dengan berita perang, dengan apa. Tuhan tolong saya, tenangkan hati saya. Dan Tuhan, di hari depan nanti, tolong Tuhan tetap menjaga saya. Tuhan, kalau memang pekerjaan ini gak cocok buat saya, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang lain. Kamu minta sama Tuhan. Anda khawatir, mikir sampai migrain, doanya gak ada. Inginnya apa gak minta ke Tuhan. Bentuk kekhawatirannya apa tidak minta ke Tuhan, supaya itu dihilangkan dan supaya itu Tuhan gagalkan segala kekhawatiran itu gitu loh. Ya. Ada seorang temen yang anaknya diramal sama orang. Ketemu dia terus dia bilang gini, anakmu nanti SMA nih bisa married by accident, bisa hamil dulu. Dan dia sangat kepikiran, dia sangat takut, dia sangat khawatir. Itulah kenapa juga kita tidak perlu bertanya soal ramalan masa depan. Karena ramalan itu tidak terjadi sebetulnya. Tentang anak itu married by accident tuh tipuan iblis, itu nggak ada. Tapi pikiran manusia, itu udah jelasin, nggak ada itu tipuan iblis. Tetap khawatir, tetap takut. Bukankah itu cara iblis untuk melemahkan iman kita? Ya, tapi kitanya nggak paham, kitanya malah semakin takut, semakin khawatir. Sedangkan pikiran kita itu adalah radar yang paling kuat. Makanya kok teman-teman berdoa, kadang-kadang merasa doanya A, tapi pikirannya B. Pikirannya penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Hatinya juga jadinya ikut takut dan kekhawatir. Ini adalah pancaran sinyal yang paling kuat untuk menarik segala sesuatu yang negatif. Semakin pikirannya jelek, semakin cepat yang negatif tertarik ke kita. Maksudnya pikiran-pikiran lainnya ya. Anda punya satu kekhawatiran, cepat sekali kekhawatiran lain akan bertambah-tambah dalam diri Anda. Anda tambah lagi denger ramalan, muleslah kamu jadinya kan. Dikasih tahu, umurmu cuma tahun ini aja.
Emang dia Tuhan, dia ngatur usia kamu? Kalau Tuhan mau memperpanjang usiamu, bisa. Tuhan mau saat ini pun ambil kamu, gak usah nunggu setahun, bisa. Gak ada yang bisa meramal kematian tuh sebetulnya. Kematian itu betul-betul misteri ilahi, misteri Tuhan. Kita tahu perkiraannya, kita bisa lihat dari roman wajahnya bahwa dia akan meninggal, tapi waktunya kapan itu misteri. Ya. Detik keberapanya tuh, itu misteri. Kita terus-terus di firman Tuhan disuruh jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi kerjaan kita apa? Khawatir, khawatir, khawatir. Jangannya dihilangin. Emang makin dibilangin jangan, makin jadi-jadi kali ya. Emang apa yang mau dikhawatirin sebetulnya? Hidup begitu aja, jalani aja. Besok pagi bangun lagi, siapin urusan buat anak, antar lagi dia ke sekolah, pulang olahraga, besok saya ada akupuntur, ada konsultasi, habis itu live, udah gitu. Pulang tidur lagi, gitu aja. Tapi jadikan hidupmu itu berkat. Berkat bagi diri sendiri, berkat bagi orang lain. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, kalau itu kebaikan yang Tuhan perkenankan, Anda kerjakan dalam jalan Tuhan untuk orang lain, itu akan membawa berkat bagi diri Anda. Ya. Cici udah berapa kali khawatir hari ini, Cici? Nggak merasa khawatir. Satu aja kekhawatiranku berat badanku. Tapi sudahlah, olahraga aja. Saya nggak mikir apa, Guston bingung juga saya kalau kamu tanya gitu. Saya tadi pagi cuma mikir masak apa ya gitu. Wah ini kayaknya bagus nih, kayak resepnya enak nih gitu. Dan sehat nih. Protein tinggi, udah masak itu. Terus olahraga. Nggak ada, nggak khawatir apa. Hari ini nggak ada khawatir. Jangan sampai lah. Saya khawatir terakhir itu waktu di Bangkok. Dihubungi masalah kantor notaris saya di Jawa Barat. Sekitar 10 menit lah saya khawatir. Saya sampai kirim ke Bu Ame juga. Terus saya pikir-pikir, yang saya hadapi masih manusia ini, yang urusan sama saya masih manusia ini, sesongong apa sih dia? Saya salahnya apa sih? Salah kecil doang gitu ya. Dan saya juga udah waktu itu berusaha kok menyelesaikan persoalan itu, tapi emang nggak nemu. Kan saya kalau cuti kan harus kasih notaris pengganti gitu, nggak nemu notaris penggantinya. Jadi saya nggak mengajukan cuti tapi nggak buka kantor. Itu salah sih. Nah itu mau diapain sih saya sama dia? Nggak mungkin di penjara, orang saya nggak bikin kasus ini gitu loh. Khawatir sebentar, habis itu ya udah. Mau diapain lagi? Bu Ame yang ngomel-ngomel, perjuangkan tuh S kamu gini gitu. Ya udah mau gimana? Mau gimana say? Apa ini bawa khawatir? Kalau Anda yang suka khawatir tentang hal-hal dunia, firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ini bagus nih, agak panjang ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya, alias memperpanjang usianya? Nggak bisa. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal lain? Apa kesanggupan kamu? Nggak ada kan? Maksudnya kamu tuh nggak membuat hal kecil aja kamu nggak bisa. Ya udah berserah aja sama Tuhan, nggak usah khawatir, serahin aja sama Tuhan gitu. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Maksudnya, Tuhan bisa membuat bunga yang segitu indahnya. Anda manusia, Anda berusaha pun, pakaianmu seindah apapun tidak bisa seindah ciptaan Tuhan. Diajarkan kita terus untuk berserah gitu loh. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, maksudnya kalau diri kita ini, kalau kamu lihat rumput aja indah, walaupun rumput
rumput kan hijau, itu indah ya. Walaupun besok dia ditebas, dibuang ke api, dia terbakar nggak jadi apapun, itu aja Tuhan ciptakan dengan indah. Tuhan bikin yang baik, Tuhan bikin yang sedap dipandang. Masakah kehidupan kita Tuhan bikin yang jelek kalau kita udah ikut Tuhan, ya? Makanya dikatakan, terlebih lagi kamu, hai kamu orang kurang percaya, gitu. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Yang Anda khawatirin apa? Rezeki saya gimana, C? Bisnis saya gimana, C? Ini kan tentang kebutuhan Anda. Tuhan udah bilang jangan khawatir. Jangan khawatir, ya. Karena apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Kita memang butuh untuk hidup. Makanya saya bilang apa? Anda nggak bisa denial, kita hidup butuh duit. Butuh untuk makan dan lain sebagainya, ya. Makanya bedakan kebutuhan sama keinginan. Kalau kebutuhan, Tuhan bilang loh, akan tetapi Bapamu tahu bahwa memang kamu memerlukan semua itu. Segala kebutuhan kita Tuhan tahu dan Tuhan sediakan. Tapi segala keinginan kita belum tentu Tuhan sediakan. Itu kata Guston, nggak usah beli baju bermerek katanya, ya. Kalau kita beli bajunya baju biasa yang baju-baju biasa itu, merek apa sih? Ya baju-baju biasa gitu, ya. Kaos gitu mungkin harga 100.000 kan, ada kali ya kaos 100.000 kan. Ya nggak jadi masalah. Tuhan berikan kecukupan seperti itu. Tapi kalau kamu dikasih kaos harga 100.000, kamu mintanya harga 5 juta, ya itu masalahnya. Ya itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Kalau memang punya lebih ya nggak apa-apa. Terserah mau beli kaos 50 juta juga nggak apa-apa. Dan yang paling penting dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Baca lagi dari atas, diulang, ya. Jangan khawatir akan hidupmu. Yang Anda khawatirkan hidup Anda terus. Kalau aku begini gimana? Kalau aku gitu gimana? Kalau aku ini gimana? Segala kalau yang kamu pikirkan itu melemahkan iman kamu. Itu membuat kamu hidup dalam ketakutan. Mau bergerak aja ngeri. Makanya akhirnya timbulnya kemana? Anxiety. Kan ketakutan. Gelisah mulu. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ya, overthinking, anxiety. Mau ngapa-ngapain takut. Segala risiko bisa terjadi, betul. Tapi kalau dikhawatirkan terus sebetulnya belum tentu terjadi, ya kan? Makanya malah jadi nggak tenang di hati. Serahkan aja ke Tuhan, punya hikmat, punya pengetahuan bahwa segala sesuatu terjadi atas perkenanan Tuhan. Tidak ada yang tanpa perkenanan Tuhan. Dan kalau terjadi, ya berarti memang harus dihadapi. Makanya saya bilang apa? Ya udah, kalau memang harus dihadapi, hadapi aja udah. Nggak usah pusing, udah hadapi aja. Karena apa? Tuhan, tadi siang dikatakan apa? Kalau Tuhan memberi pencobaan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan masalah yang kita buat sendiri pun jalan keluarnya dari Tuhan. Terus kegoblokan kita tuh, ya. Jalan keluarnya tetap dari Tuhan. Ya sudah, dihadapi saja. Yang penting kita punya hubungan dengan Tuhan, kita perkuat, kita pererat, dan kita berserah. Berserahnya itu yang paling penting, ya. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan. Makananmu hari ini Tuhan sediakan. Ada yang bilang, saya nggak kerja, Tuhan, saya nggak punya rezeki. Waktu itu ada yang komen gitu. Saya bilang, kalau nggak punya rezeki lu udah mati loh. Lu masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa main TikTok, lu punya kuota. Gimana bilang nggak ada rezeki? Ya, ada orang yang seumur hidupnya nggak kerja, dia bisa makan. Itu berkat dari Tuhan, itu penjagaan dari Tuhan. Entah itu datangnya dari tangan suamimu, dari tangan orang tuamu, dari tangan orang lain pun, ya. Itu berkat dari Tuhan, sayang. Berarti apa yang selama ini kita jalani, apa yang sedang kita jalani itu atas izin Tuhan semua ya, Ci? Ya iya dong, sayang. Kalau firman Tuhan berkata, tidak ada sehelai rambutmu yang jatuh tanpa Tuhan tahu. Berarti segala sesuatu di dunia ini antara kehendak Tuhan atau perkenanan Tuhan. Kenapa yang buruk Tuhan perkenankan? Karena sudah Tuhan firmankan. Apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Jadi ketika Anda harus menuai, Tuhan tidak mungkin mencabut firman-Nya atas perbuatan kita yang buruk. Ya Tuhan akhirnya memperkenankan. Oke, karena dia sudah memilih jalan itu, maka Tuhan memperkenankan kamu menerima akibatnya. Kan kamu sudah diingetin di firman Tuhan. Tapi kamu maju tak gentar, ya. Maju tak gentar tuh waktu perang aja harus waras-waras, ya.
Dan jangan khawatir pula kan apa yang tubuhmu. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Sehat enggak nih? Sakit penyakit dipikirin mulu, muncul. Udah dibilangin jangan khawatir akan tubuhmu. Ya, tapi bukan berarti juga abai. Cek darah lah, kontrol lah makannya. Kalau udah tahu makannya nggak bener, nggak mungkin tubuhnya sehat. Udah tahu nggak pernah olahraga, nggak mungkin tubuhnya sehat. Tubuh Anda hanya belum mencapai limitnya, sehingga penyakit itu belum naik ke permukaan. Penyakit itu munculnya di dalam dulu, ngendep di dalam dulu. Semakin buruk gaya hidup Anda, pola hidup Anda semakin buruk, dia akan keluar ke permukaan di waktu sudah numpuk di dalam. Anda umur 20 sampai 30 Anda nggak rasain sakit penyakit itu. Jarang orang umur 20 sampai 30 itu ke dokter itu jarang, ya. Umur 30 sampai 40 mulai timbul. Pegel ya. Gua nggak stamina nih. Gua kayaknya kurang tidur, gua kurang ini, kurang gitu. Tapi ditumpuknya pakai apa? Kopi. Ya kan? Kopi sehari 3 kali. Makan siang nasi padang sama teman-teman kantor. Habis itu kerja di kantor, duduk. Pulang udah telat, macet. Ngelembur. Tidurnya kurang lagi. Besok ulang lagi hipertensi, Mat. Ya itu cepat menuju stroke itu. Coba tanya si Blooms tuh kan dokter. Bener gak kata-kata saya tuh? Ya mie instan. Ya kayak teman saya dulu mau beli sepatu, dia beli mie instan 1 dos, uang jajannya dia pakai beli sepatu, tiap hari dia makan mie instan, akhirnya angkat empedu. Lebih keluar uang lebih banyak lagi operasi. Gara-gara sepatu paling mahal dalam hidupnya jadinya. Makanan-makanan processed food yang cepet-cepet. Kenapa? Yang mau hemat waktu, mau yang enak, yang cepet, tubuhnya nggak disayang sama sekali. Makan sayur jarang-jarang lah. Makan buah, apalagi buah mahal katanya. Pelan banyak buah murah, pepaya juga murah. Murah dalam kategori masih masuk di kantong kita ya gitu. Jangan Anda pikir tubuh Anda itu tidak bisa sakit. Mesin aja bisa rusak. Anda kurangi, Anda nggak kasih oli, Anda nggak maintain, mesin rusak. Ya, suami saya tuh paling suka permesin-mesinan. Di pabrik kita produksi kebanyakan pakai mesin. Karena apa? Orangnya suami saya tuh dia tidak mau berurusan sama manusia terlalu banyak, mengurangi sumber daya manusia, pakai mesin aja. Kenapa Cina bisa jadi negara manufacturer terbesar? Karena dia semua bergerak dengan mesin. Ngurusin manusia tuh susah. Mesin kerja nggak cerewet, tapi mesin perlu di-maintain. Anda coba beli elektronik jarang pakai, lebih cepat rusak. Mobil saya kemarin ke Bangkok saya tinggalin 3 minggu, nggak ada yang manesin kan. Sampai sini akinya soak langsung. Padahal setiap hari dipakai akinya bener. Malah ketika nggak dipakai akinya soak. Kemarin di kuburan saya ganti aki. Saya ke kuburan papinya suami saya kan, mertua saya. Di situ mobil saya mati akinya, coba. Di kuburan. Mungkin orang shop and drive itu ketika suami saya telepon minta diantar tuh dia bingung juga yang nganter tuh. Ini setan apa yang manusia yang minta? Takutnya dia nggak datang gitu. Tapi ada maksud Tuhan loh, kenapa aki saya mati di kuburan. Anda ingat nggak? Waktu jalan ke kuburan tuh kan saya sambil live kan. Terus saya tiba-tiba diam, saya bilang gini, kasihan ya, ada beberapa orang yang dikremasi di sana. Ada satu orang dikremasi di sana kayak kakek-kakek gitu. Dia tuh belum ketemu jalannya. Dia kebingungan di situ. Keluarganya pulang, dia stuck di situ, dia ketahan di situ gitu. Karena ada doa yang salah ketika dia meninggal itu. Lebih tepatnya nggak didoakan dengan benar lah gitu, bukan doa yang salah, doanya nggak benar gitu. Aki saya itu mati persis. Saya tuh gini loh, saya bilang sama suami saya kan mau parkir agak jauh. Kamu tahu tempat kremasi di Mumbul nggak? Itu kan di tempat kremasi di Mumbul itu di dalam kuburan Cina kan, ya. Jadi ini kan tempat kremasi, di sini ada tenda gitu. Di sininya kan bisa parkir. Suami saya itu mau masuk parkir ke sebelah kanan, ke tempat kayak kebun-kebun, kayak rumput-rumputnya gitu loh. Saya yang ngomong gini, ngapain kamu parkir ke rumput-rumput itu, susah banget. Parkir aja lurus tuh. Di depan tempat kremasi itu ada tenda, parkir di tenda itu. Kita turun enak di aspal, sekalian mau ke toilet enak. Jadi saya tuh parkir sini tempat kremasi, sini mobil saya. Bener-bener di sini tuh mobil saya, sini tempat kremasinya. Kenapa mobilnya mati di situ? Saya harus ngedoain si kakek itu.
Jadi saya tuh diem di situ, saya ngedoain si kakek itu sampai itu mobil bener. Dan bersamaan dengan kakek itu udah dibukain jalan, mobil saya bener. Orang stop and drive-nya udah kelar langsung. Itu loh. Kalau Anda tanya, apakah semua terjadi atas kehendak dan perkenanan Tuhan? Of course. Bahkan Aki mati pun itu menjadi alasan bahwa saya harus stay di situ untuk doain orang itu. Ajaib nggak cara Tuhan? Makanya kalau orang Akinya mati di kuburan, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau kita memahami, ya udah tahu itu Tuhan punya tujuan, sudah duduk aja kita di situ berdoa. Ya. Kalau Akinya mati kan maunya ngomel, gimana sih itu belum makan lagi. Mau makan terus mau beliin anak sepatu, kayak jamnya mepet gitu. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Tuhan selalu punya cara. Kalau Tuhan mengarahkan kita kemana, ikuti aja. Makanya hidup itu yang paling penting adalah pertama, beriman, dalam artian berserah sama Tuhan, ikut tuntunan Tuhan. Lalu Anda tinggal go with the flow, ikutin aja alurnya. Ya, aku di kuburan nggak doa, iya soalnya kamu setannya Cimeli, jadi kamu sendiri gimana mau doa? Bingung juga ngasih tahu. Ya, nah kembali lagi ya, jangan khawatir pula akan tubuhmu, jangan tumpuk sakit penyakit di tubuh ya. Tapi kita tidak terus-terusan memikirkan kita sakit ya, kita sakit ya, kita sakit ya, gitu ya. Dan janganlah kuat dan apa yang hendak kamu pakai. Kita kan sering berpikir besok kita ini kalau kontrak mau tinggal di mana ya. Ya carilah kontrakan, kalau jodoh pasti ketemu yang sesuai, ya kan? Baju saya gimana, kebutuhan dasar lo, sandang, pangan, papan tuh Tuhan tahu, Tuhan akan sediakan. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Maksud yang Tuhan katakan hidup di sini apa? Rohani Anda itu yang Tuhan katakan hidup. Tuhan tidak pernah membicarakan kehidupan dunia. Itu yang harus Anda catat. Yang selalu Tuhan katakan tentang kehidupan, itu adalah kehidupan raga. Itu adalah kehidupan rohani, bukan kehidupan raga. Kalau Tuhan berbicara tentang kehidupan, hidup yang kekal, hidup yang damai, dan lain sebagainya, itu semua bicara tentang rohani kita. Roh kita, hati kita, jiwa kita, itu yang terikat di dalam kehidupan yang Tuhan katakan. Makanya dikatakan hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh. Bukan tentang apa yang kita konsumsi, bukan tentang tubuh kita, tapi hidup rohani yang lebih penting. Makanya kalau kita lebih pusingin penampilan daripada hidup rohani, itu salah. Hidup rohani dulu, baru pusingin penampilan. Saya nggak suruh kamu jelek loh ya, karena saya pun mau mempercantik diri, ya. Tapi yang harus kita hiasi dengan megah dulu, itu adalah kehidupan rohani kita, bukan kehidupan raga kita. Makanan yang paling penting bukan makanan hari ini. Gini ya, saya bukan makanan itu, bukan makanan yang kita nikmati hari ini. Tapi makanan rohani kamu. Apa makanan rohani kamu? Firman Tuhan itu makanan rohani kamu. Tuntunan Tuhan itu makanan rohani kamu. Untuk menumbuhkan iman. Doa itu makanan rohani kamu. Pikiran yang positif itu makanan rohani kamu. Supaya hatimu jadi tenang, kamu perlu semua itu. Ya. Makanya orang yang bilang, saya nggak perlu doa lagi tapi saya menyembah Tuhan, otaknya keseleo itu. Ya. Kalau otak keseleo memang agak susah. Ya. Orang yang bilang saya nggak perlu baca firman Tuhan, nah itu salah juga itu, keseleo juga otaknya. Otak yang bilang ya memang pikiranku begini, udah kacau, nah ya itu udah yang hidupnya nanti nggak karu-karuan jadinya, ya. Kita aja memperhatikan apa yang kita makan. Tadi saya bilang apa? Perhatiin makanannya. Kalau udah tahu makan nggak karu-karuan, olahraga jarang, tubuh pasti sakit penyakit. Sama juga dengan rohani kita. Sudah tahu tidak pernah baca firman, tidak pernah doa, tidak pernah berpikir positif, rohaninya pasti sakit penyakit itu. Bertobat nggak pernah, beribadah nggak pernah, itu rohaninya pasti sakit penyakit. Tubuh aja kita pilih, makanan terbaik bagi tubuh yang tubuh butuhkan apa? Protein, serat. Makanan tuh harus high protein semua. Harus ada serat. Karbo tuh justru paling akhir. Kenyangin dulu dirinya pakai protein, pakai serat. Terakhirnya baru makan karbo. Karbonya sesisa perutnya. Setelah proteinnya tercukupi, seratnya tercukupi. Orang Indonesia kebalik, nasi dulu sebakul. Ya. Kalau makanan aja kita pilih yang sehat, kenapa saya masak di rumah? Saya nggak pakai minyak, saya nggak pakai gulanya bisa kita ganti pakai yang lain. Stevia apa? Saya bikin kue, saya ganti pakai stevia. Setidaknya adalah kue yang kita makan gitu. Tepungnya kita bisa pilih nggak pakai terigu, kita pakai tepung mokaf.
Kita memilih apa yang masuk ke tubuh kita loh. Saya nggak minum minuman yang manis-manis, saya minumnya air putih, teh, tawar. Kalau kepingin manis ya berarti Anda pakai stevia, ya kan? Kenapa? Saya mengasihi tubuh saya. Saya nggak mau sakit. Kalau mati, kalau bisa sakitnya jangan lama-lama, kan maunya begitu orang. Ya jangan sampai sakit, intinya seperti itu. Saya mengasihi tubuh saya tidak mau kelihatan, ya memang gendut, tapi nggak mau kelihatan terlalu parah gendutnya gitu loh. Jadi nggak cantik juga kan, orang lihatnya juga kayak nggak bagus lah. Gitu kan. Lagian diet tuh kan susah, yang ngurusin badan tuh kan susah. Tapi yang lebih penting apa? Makanan rohani. Anda tubuh dicantik-cantikin, tubuh dijaga, rohaninya nggak dijaga, rohaninya sakit, semuanya hancur. Badan boleh seksi geboy, ya, badan boleh sehat, si paling atlet boleh, tapi rohaninya kacau balau, sama aja. Harus seimbang, badan atlet, rohani atlet. Badannya bagus, rohaninya bagus, baru begini hidupnya, ya. Kita kan lebih sering memperhatikan penampilan dunia daripada penampilan rohani. Karena apa? Rohani itu sebetulnya kamu rasakan sendiri. Kamu lebih penting orang yang merasakan tentang dirimu. Kenapa? Karena kamu lebih memperdulikan orang lain daripada mengasihi dirimu sendiri. Kalau orang yang mengasihi dirinya sendiri, dia akan memilih kedamaian dulu. Dia akan memilih memperbaiki dirinya dulu, memulihkan dirinya dulu. Tadi saya baca ada orang yang posting gini ya. Kamu tahu, saya berpikir katanya, kenapa jodoh saya itu belum datang-datang. Kemudian saya introspeksi diri, saya pikir, ya, saya aja masih kacau, masih banyak stres, masih sering marah dan lain sebagainya. Secara mentality masih banyak kekacauan, dia bilang. Dan ada orang yang bilang kalau jodoh itu adalah gambaran diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya buat teman-teman yang sedang mencari jodoh ya. Mau nggak kamu bertemu orang lain dengan versi dirimu saat ini? Kalau Anda yang belum dipertemukan dengan jodoh Anda. Apakah Anda mau bertemu seseorang yang akan menjadi pasangan Anda, tapi dengan kondisi yang sama dengan dirimu saat ini? Mau menjadikan orang itu pasanganmu? Orang yang luka batinnya sama sepertimu, orang yang kacaunya sama sepertimu, orang yang stresnya sama sepertimu, orang yang masih bingung dengan masa depannya sama sepertimu. Apakah kamu mau? Tuh Helena langsung bilang nggak mau, Ci. Ya, Helena ini udah tenan errornya, soalnya tenan dia errornya gitu. Jadi dia nggak mau yang sama errornya. Maka itu kenapa untuk mencari jodoh kita disuruh memantaskan diri dulu, memperbaiki keimanan kita dengan Tuhan, memulihkan hati kita, memulihkan diri kita, memperbaiki kualitas diri kita. Karena jodoh itu akan jadi cerminan dirimu. Kamu saja tidak mau dengan orang yang seperti dirimu. Masa kamu suruh orang lain menerima dirimu dengan kekacauanmu? Kamu aja nggak mau menerima kekacauan hidup orang lain. Itulah kenapa kamu harus perbaiki dirimu dulu, agar tidak membebani orang lain dan diri sendiri jadinya, ya. Masa Helena kesurupan suruh pacarnya yang ngurusin, pacarnya juga nggak bisa, pacarnya juga kesurupan bareng dia, susah, ya. Sajan no, gitu kata Cemeli. Ya sajan lah, masa firman Tuhan salah sih say. Nah itulah, kalau kita segitu khawatirnya dengan apa yang akan kita makan, Tuhan suruh kita melihat pada burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Anda itu masih kerja, Anda masih berusaha, itu Anda masih menabur, pasti ada yang Anda tuai, pasti ada berkat Anda. Makanya yang penting itu berusaha, ya, bekerja yang benar, usahanya di jalan yang benar. Lo usaha jadi maling, lo ntar lo bilang usahanya yang benar, ya. Tidak punya gudang dan lumbung, nggak punya tabungan. Nah ini teguran buat saya nih. Saya kalau nggak punya tabungan, saya stres. Kebiasaan ditekanin sama orang tua harus punya tabungan. Ada beberapa kebiasaan tuh yang memang betul-betul ditanamin dari kecil ya. Pertama, nggak boleh nggak punya duit, harus punya tabungan. Jadi saya tuh nggak pernah dalam kondisi tuh emang bener-bener nggak pegang duit tuh nggak pernah, Kak. Saya menganggap diri saya nggak punya duit di dalam, misalnya ya, limit terkecil saya tuh 1 juta gitu misalnya.
Kalau rekening saya udah 1 juta, berarti saya nggak punya duit, misalnya kayak gitu loh. Ya angkanya sih nggak 1 juta, cuman ya itu contohnya gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak pernah sampai nggak punya duit. Itu ditanemin dari kecil. Udah gitu ditanemin juga kalau bisa, kalau punya sesuatu kayak hal-hal yang berharga, aset-aset gitu, jangan sampai terjual, tapi seharusnya itu tuh nambah kayak gitu-gitu. Didikan orang Cina lah ya. Jadi kadang-kadang kayak masih melekat gitu juga. Makanya saya kalau mau jual sesuatu tuh ya kalau kecuali kalau ada gantinya, emang kita udah tahu harus dipindahin kemana sih, boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak jelas ngapain dijual gitu. Nah kita aja itulah burung di udara yang tidak menabur tidak menuai, tiap hari makan nggak? Makan loh. Itu kan berkat dari Tuhan. Apalagi kita yang masih bisa bekerja, kita berusaha, masa nggak ada rezekinya? Makanya jadi orang jangan males berusaha. Yang teman terbang-terbang santai jadi kasih makan, yang berusaha pasti Tuhan kasih berkat lebih, pasti Tuhan kasih berkat juga ya. Tidak mempunyai gudang atau lumbung, kalau kita masih punya tabungan ya kita jangan stres. Burung aja nggak punya tabungan loh. Dia besok nggak tahu dia ada makanan apa lagi, dia nggak nyimpenin makanannya, dia nggak punya gudang untuk simpen makanannya, tapi dia tetap hidup. Ya burung nggak ada pikiran, nggak kayak kita pikirannya ruwet. Mereka tetap diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kita, Tuhan kasih begitu banyak kelebihan dibanding makhluk lainnya. Akal budi, pikiran, supaya kita bisa berusaha juga. Jangan nggak berusaha. Lu bukan burung yang cuma tahu terbang sana sini, tapi lu sudah dikasih akal budi, pikiran, ditambahkan lagi hikmat, kebijaksanaan. Kalau kita memang meminta itu kepada Tuhan pasti diberikan. Ya berusahalah. Anda yang selalu khawatir soal rezeki Anda, makanya saya bilang, ya kerja, berusaha, doa sama Tuhan. Tuhan tahu kok bagian kita. Tuhan tahu semua, ya udah. Mengolah berkat dari Tuhan aja seringnya nggak bijaksana, tapi bilangnya kurang terus. Ya kita itu loh ya. Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak menambahkan usia, tidak menambahkan berkat, tidak menambahkan apapun dalam hidup kita. Tidak ada gunanya, itu maksudnya penjelasannya. Jikalau kamu tidak sanggup membuat barang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Tuhan sedang menekankan ketidakberdayaan kita. Tuhan sedang menekankan bahwa kita tidak mampu membuat apapun. Bahkan setitik debu di udara itu semua karya Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang kita hasilkan dari diri kita sendiri. Bahkan ketika kita berhasil membuat sesuatu, itu adalah hikmat dari Tuhan. Itu adalah buah pikiran yang Tuhan letakkan pada dirimu, yang Tuhan berikan pada dirimu supaya kamu bisa menghasilkan sesuatu. Ada orang yang bisa melukis, menghasilkan suatu gambar yang bagus. Itu skill dari dia yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada dia. Bukan karena murni dari dirinya saja. Tapi ada campur tangan Tuhan di situ yang memberikan skill itu, dia mengasahnya sehingga jadilah dia mampu. Apakah Anda pikir semua orang-orang yang menciptakan ini itu bukan tuntunan Tuhan, bukan hikmat dari Tuhan? Segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Pikiran, hikmat dari Tuhan. Makanya jangan ngerasa sok pinter dan sok sanggup. Tidak ada sesuatu yang bisa kita ciptakan. Bisa Anda ciptakan air? Nggak bisa. Bisa Anda ciptakan beras, Anda bisa tanam bijinya, bibitnya bisa. Menciptakannya sulit. Bahkan kalau Anda bilang, ada penelitian bisa buat gini, bisa buat gitu. Tapi pasti ada sumber dasarnya, di mana mereka mengambil DNA-nya dan lain sebagainya. Bukan murni dari apa yang mereka buat. Mereka ciptakan. Dan tentunya beda dengan karya Tuhan. Kuku Anda aja patah, bisa Anda buat kuku Anda tumbuh lagi? Nggak bisa ya, terpaksa harus pakai kuku palsu ya. Jadi kita tuh ditekankan kita tidak punya kemampuan apapun. Kalau kita nggak punya kemampuan apapun, Anda tidak berdaya, harusnya Anda bisa berserah. Tentang kekhawatiran Anda tidak berdaya, seharusnya Anda berserah, punya iman. Apalagi yang mau dikhawatirin, udah tahu nggak mampu, khawatir terus, ya udah segala sesuatu dikhawatirin jadinya, karena kan emang nggak mampu. Karena Tuhan saja yang bisa menciptakan segala sesuatu. Bahkan karya manusia tidak akan pernah bisa menyamai karya Tuhan, gitu loh ya. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Kita semua tuh pasti akan dijaga dan dipelihara, ya.
Kalau kita juga tunduk, kita ikut Tuhan. Karena gini ya, sebenarnya Anda bukan tidak dijaga, bukan tidak dipelihara, tapi penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, berkat yang Tuhan berikan, Anda gunakan untuk hal-hal yang tidak bijaksana dan salah, sehingga terasa kurang dijaga, sehingga terasa kurang dipelihara. Padahal sudah dijaga, sudah dipelihara. Ada yang mencuri berkatmu, yaitu kebegoan kamu sendiri itu mencuri berkatmu, yaitu keserakahan kamu itu mencuri berkatmu, yaitu kesombongan kamu itu mencuri berkatmu, dan ikatan kamu dengan iblis itu mencuri berkatmu. Ya, bukan Tuhan yang tidak pelihara kamu, bukan, tapi ada yang mencuri berkatmu. Rasa tidak bersyukurmu itu yang nomor satu mencuri berkatmu. Ya, teguran juga kepada saya untuk terus bersyukur. Maka berhentilah khawatir untuk segala kebutuhan kita. Ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Dan jangan cemas hatimu, biar gak mules terus perutnya. Karena hal-hal dunia yang sedang kita khawatirkan saat ini, yang tentang keuangan, kesehatan, tentang hal-hal yang kita sudah di luar kuasa kita itu, yang kita khawatirkan saat ini, itu hanya dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan katanya. Karena orang mengenal Tuhan, dia akan lebih fokus dulu untuk memperbaiki rohaninya. Yang seharusnya Anda khawatirkan dan Anda takutkan adalah Anda menjauh dari Tuhan. Itu. Jangan sampai aku jauh dari Tuhan. Tapi itu kan sudah ada solusinya juga kekhawatiran itu. Dekatkan diri ke Tuhan, bawa dalam berdoa terus, baca firman, ikut tuntunan Tuhan yang seperti itu solusinya. Ketakutan kita nomor satu adalah ketakutan untuk tidak melekat dengan Tuhan. Itu saja. Kekhawatiran nomor satu adalah kekhawatiran menjauh dari Tuhan. Boleh. Kesedihan kita adalah kalau kita melakukan yang salah di mata Tuhan. Bukannya nggak boleh. Tapi penyebabnya apa? Kita tidak disarankan mengkhawatirkan hal-hal dunia. Yang disarankan adalah fokus di urusan rohani kita. Mengkhawatirkan. Makanya apa yang dianggap penting oleh manusia seringkali itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan anggap penting. Manusia selalu menganggap penting segala sesuatu tentang duniawi. Bagaimana menjadi kaya, bagaimana bisnisnya lancar, bagaimana anak-anaknya ke depan, bagaimana dirinya, bagaimana kesehatan raganya. Manusia selalu berpikir tentang hal duniawi dan tentang raga, tentang tubuh. Tapi Tuhan mengajak kita berpikir tentang hal rohani dan tentang roh kita. Itu perbedaannya. Makanya Kristanti waktu itu bilang sama saya, kenapa ya kalau aku tuh doa tentang minta ketenangan, kelegaan, Tuhan cepat jawab. Kenapa kalau aku tuh doa tentang minta tuntunan untuk ke Tuhan, tuh Tuhan cepat memberikan tuntunan. Tapi aku doa minta duit, Tuhan gak jawab-jawab. Kenapa? Kan Tuhan mau kita perbaiki rohani. Yang kita doain minta duit. Yang kita doain terus tentang bisnis dan lain sebagainya. Tentang perbaikan rohaninya gak ada sama sekali. Makanya Anda belum menerima. Padahal segala sesuatu akan Anda terima kalau Anda membetulkan dulu kehidupan rohani Anda. Ya kan? Orang yang dipikirin apa? Hal-hal dunia. Sama saya juga masih ada pikiran hal dunia. Tapi harus lebih besar memikirkan hal rohaninya. Ingat ya, boleh sedih. Sedih kalau kita menyakiti hati Tuhan. Baru. Ambil minum di bawah. Dikit. Kita marah. Marah kalau ada orang yang menghujat Tuhan. Marah kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Itu kita marah. Boleh banget. Ya. Tapi marahnya juga yang benar. Dengan memberikan teguran yang baik. Bukan marah kau main baku hantam gitu, bukan. Boleh kecewa. Kecewa ketika kita melakukan kesalahan yang melukai hati Tuhan. Ini gimana caranya? Boleh khawatir untuk jauh dari Tuhan. Saya nggak mau jauh dari Tuhan, saya mau melekat sama Tuhan. Boleh takut untuk tidak punya hubungan dengan Tuhan. Intinya kamu tuh yang kamu khawatir, kamu takutkan adalah bagaimana hubungan kamu rusak dengan Tuhan.
Apa yang membuatmu kecewa dan marah adalah bagaimana hal-hal yang salah dilakukan yang menghujat Tuhan, melukai hati Tuhan kayak gitu ya. Makanya kenapa saya sering marah di live kalau ada orang-orang yang bukan marah gimana, saya memberikan teguran agak keras gitu kalau ada orang-orang yang ngomongnya sembarangan. Tuhan kamu begini, Tuhan kamu begitu. Kenapa saya sering menegur? Kenapa saya sering marah? Karena itu kalau mereka lanjutkan, itu jadi dosa buat mereka. Manusia, Anda tidak boleh menghujat Tuhan. Anda tidak punya hak untuk menghujat Tuhan. Bahkan yang bukan di agama Anda. Ya. Apa yang Anda katakan itu adalah suatu dosa besar. Firman Tuhan berkata apa? Dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu dosa. Anda menghujat Roh Kudus sama dengan Anda menghujat Tuhan. Anda menghujat Tuhan, Anda menghujat Roh Kudus. Itu dosa yang tidak terampuni. Makanya kenapa saya selalu tegur. Walaupun orang seperti itu bebal, tidak bisa ditegur orang seperti itu. Ya. Anda jangan terpancing juga. Ada orang ngejelek-jelekin agama Anda tahu dia dari agama berbeda, Anda ikut ngejelek-jelekin. Anda menganggap itu Tuhannya mereka yang Anda jelek-jelekin. Tidak, Tuhan itu satu. Kamu itu namanya kamu fokus di agama, bukan di Tuhannya. Ya. Dan even Tuhan agama lain pun tidak boleh Anda hujat. Sama aja. Tidak boleh Anda hujat, ya. Mereka-mereka yang kesetanan itu memang dipakai lidahnya untuk menghujat Tuhan. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam gereja setan, ritualnya mereka ngapain? Ritual mereka tuh menghujat Tuhan. Ritual mereka tuh melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maaf ya, berhubungan badan dengan bebas di antara mereka itu dianggap sebagai ritual. Kenapa kalau di gereja setan tuh diminta persembahan darah? Darah itu kamu terikat. Kenapa kamu diminta menghujat Tuhan? Kamu diajak melakukan dosa-dosa yang besar, yang sulit untuk diampuni. Membuat kamu terikat dalam dosa itu. Menghujat Tuhan, perzinahan, kotor kan rohmu. Mulai ini, makanya kacau semua. Ya. Kenapa Tuhan gak buat satu agama ya biar dunia gak saling benar agamanya? Gak bisa. Disuruh satu agama gak bakal nurut juga. Manusia itu akan memilih jalan yang nyaman buat dia. Makanya Tuhan mengizinkan ada beberapa agama, ya, selama masih ke Tuhan, supaya manusia itu nyaman dalam beribadah. Manusia itu kan Tuhan kasih akal budi, mereka jadinya punya preference gitu loh. Jangankan gitu, selera makanan kita aja berbeda-beda. Kenapa banyak jenis makanan? Selera pasangan aja beda. Ya. Contoh nih, Helena selalu bilang ini, orang Filipina tuh loh cakep, cantik. Saya bilang, saya gak suka orang Filipina. Saya punya selera tuh orang Asia. Ya lu lihat aja dari muka laki gua. Ya, Asia tulen kan suami saya. Kalau Bu Ami bilang apa? Aku gak suka cowok putih, aku sukanya cowok kulitnya hitam. Saya gak suka orang kulitnya hitam. Gak suka dalam arti preference untuk jadi pasangan loh ya. Saya sukanya yang kulitnya ya putih, makanya suami saya putih banget. Preference. Standar cantik yang saya lihat apa? Perempuan-perempuan Asia. Ya, Helena sukanya katanya bukan Filipina, dia terserah lu lah Helena, gue nggak urus sih sebenarnya sama selera lu. Ini contohnya gue inget lu bilang artis Filipina cakep, cantik, nggak urus aku. Ya, ini contoh sebenarnya. Beda-beda lah orang ya. Ada yang suka orang yang kulitnya eksotis, gak jadi masalah, beda. Preferensi itu ada. Bahkan dalam memilih agama pun orang punya preferensi. Makanya Tuhan izinkan. Gitu. Kalau nggak ntar kita semua rebutan suami, say. Semua seleranya suaminya satu. Ya, itu seleranya si Helena tuh ternyata Arab itu loh. Tahu kamu Arab? Yang kemarin pacarnya meninggal tuh ternyata itu yang diselerain sama dia. Sorry Helena, berarti bukan orang Filipina. Arab itu yang ditaksir sama Helena. Emang ya modelnya emang kayak gitu-gitu ya, paham lah kita semua ya. Kita jadi paham ya. Memang selera saya beda sekali sama Helena. Memang ini sudah terlalu berbeda. Nggak bisa lagi ditolong. Aku nunjukin dia, pantesan aku nunjukin kamu James Jirayu, kamu nggak peduli ya.
Ternyata seleramu Arab. Emang beda banget sih James Jirayu sama Arab. Duh, agak nggak bisa nyambung kita pantasan Helena kalau ngobrol. Ya, saya tunjukin artis James Jirayu cakep-cakep, Helena nggak bereaksi dia. Ternyata itu Arab yang disuka sama Helena. Makanya Helena kalau ngirim mukanya Arab, saya buka aja enggak gitu. Ya itu preferensi. Kalau kita lahir di suatu agama, berarti Tuhan udah pilihkan agama itu buat kita, C? Enggak. Enggak. Ada orang yang mendapat imannya karena dia menerima didikan agama dari kecil, seperti saya. Saya menerima, maksudnya gini, saya menerima agama itu sebagai jalan iman saya karena itu didikan yang saya terima dari kecil. Ada orang yang menemukan panggilan imannya, kayak suami saya. Suami saya itu dari kecil nggak dapat didikan agama. Keluarganya nggak jelas satu-satu kan. KTP-nya apa, tapi kan nggak ngejalanin, ya. Di umur 25 tahun, dia mendapat panggilan imannya. Mama saya juga sama. Dari keluarga kan Konghucu ya, nggak menjalankan ya. Di umur 20 tahunan, 20 tahun lebih lah, 20 tahun, 21, 22 lah. Mama saya mendapat panggilan iman untuk masuk Katolik. Betul-betul terpanggil sendiri. Jadi mama saya tuh lihat orang lain kok ibadah ya, orang lain tuh kok ke gereja apa gitu, kok kita nih nggak punya agama. Dia ngomong gitu sama temennya. Satu, mama saya belum nikah. Dia bilang, kok kita nggak punya agama ya, kok orang lain punya agama. Yuk kita coba yuk. Mama saya masuk ke gereja Kepundung, dia duduk di paling belakang, dia ikut misa hari itu. Terus di akhir misa ada dikasih tahu bahwa akan ada katekisasi pendidikan agama. Kalau yang mau masuk Katolik silakan boleh datang di hari Jumat sore. Mama saya tuh terpanggil setelah ikut misa tuh hatinya tenang, dia terpanggil. Dia bilang sama temennya, aku mau ikut katekumennya, aku mau ikut katekisasinya. Dan dia datang tiap Jumat, terus dia dibaptis sendiri. Dan sampai hari ini dia menjadi seorang Katolik. Itu namanya panggilan iman. Justru mama saya yang memperkenalkan agama Katolik ke keluarga yang lain, walaupun nggak ada yang benar-benar sungguh-sungguh juga, ya, karena itu panggilan iman tuh berbeda. Tuhan tuh menyelamatkan mama saya, karena memang sudah tertulis saya harus lahir dari beliau, dan saya tidak boleh lahir di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Jadi siapa dulu dipanggil? Mama saya dulu, itu baru papi saya. Maka saya dibesarkan dalam didikan agama, tuntunan Tuhan yang jelas. Karena orang-orang yang punya karunia yang betul-betul mau Tuhan pakai itu sebetulnya tidak diizinkan lahir tanpa mengenal Tuhan juga. Harus punya penanaman ke Tuhan dari kecil. Gitu. Dan saya bersyukur mami saya itu dipanggil Tuhan untuk punya pengalaman iman itu, tapi betul-betul menjalankan itu gitu loh. Sampai hari ini, mami saya tuh, anak saya bilang apa? Kalau nginep di rumah emak itu bangunnya jam 4 pagi mami. Emak bangun jam 4 pagi, emak doa, emak siap-siap, lalu emak pergi ke gereja. Nanti emak sampai rumah lagi jam 7 karena gerejanya emak setengah 6. Tapi kenapa nyampainya jam 7? Emak keliling dulu saya, beli jajan pagi-pagi. Ya, itulah. Saya bersyukur ya, karena mama saya itu dari dia masuk Katolik sampai hari ini tidak putus dia berdoa. Dan sejak saya lahir sampai hari ini tidak putus dia mendoakan saya. Saya berkeluarga, saya punya anak. Begitu anak saya lahir, anak saya selalu didoakan sampai hari ini. Begitu saya menikah dari pacaran dengan suami saya udah doakan sama mama saya. Makanya jadilah orang tua yang berdoa bagi anaknya dengan iman. Itu akan sangat memberkati hidup anakmu, mempermudah hidup anakmu. Ya. Akan sangat menolong kehidupan anakmu. Tidak ada yang bisa Anda berikan kepada anak Anda selain doa yang tulus dengan iman kepada Tuhan untuk keluarga Anda. Saya mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan itu karena doa mami saya. Dan banyak-banyaklah berbuat baik sama orang. Karena banyak yang mendoakan kita dari perbuatan baik itu. Saya merasakan itu. Saya tahu orang-orang yang mendoakan saya. Kalian doain saya aja saya tahu. Puji Tuhannya di antara kalian banyak loh yang doain saya. Biasanya supaya saya tetap sehat. Tuhan menjaga saya. Kebanyakan kalian doain saya biar sehat sih. Sehat dalam penjagaan Tuhan. Ya, doain kaya dong, janganlah ya. Takut juga minta kaya.
Isi doa mama saya tuh tiap hari mirip lah, sama gitu. Dia nggak meminta banyak untuk dirinya, dia hanya minta supaya dia tuh nggak nyusahin anak-anaknya. Ya. Doa mama saya tuh dia nggak minta dia jadi kaya, dia nggak minta ini, dia hanya minta supaya dia sehat, kesehatannya Tuhan jaga, dan dia nggak nyusahin anak-anaknya. Doa papa saya itu juga sama, jangan sampai nyusahin istri anaknya. Kadang-kadang ya dikasih orang tua yang baik gitu bingung loh, segitu nggak mau nyusahinnya. Papa mama saya tuh ada kesusahan apa juga nggak ngomong, sakit juga dia tuh mau ke dokter sendiri. Coba bayangin, kita sebagai anak juga gimana gitu ya, saking nggak mau nyusahinnya. Malah tuh mama saya tuh kalau bisa dia yang ngurusin saya. Dia namanya orang tua ya, misalnya saya bilang, mami aku pingin makan sambal, terus bisa udah dikirimin sambal. Saya bilang, mami pingin makan ini, langsung dikirimin. Itulah, itu salah satu hal yang harus disyukuri. Sedangkan banyak orang lain punya orang tua tuh mau jadi burden, apa sih, beban buat anaknya, bikin anaknya tuh jadi generasi sandwich itu, ya kan? Jadi itulah, doa orang tua tuh penting. Jadilah orang tua yang waras, please, 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 please. Jadilah orang tua yang hidup dalam jalan Tuhan, sehingga anak tuh punya hikmat dan kebijaksanaan. Suami saya tuh sampai bilang apa? Mama saya tuh nggak sempurna, ya. Mama saya tuh nggak sempurna. Suami saya tuh sampai bilang apa? Mami kamu tuh setidaknya ada hikmat dan kebijaksanaannya. Mami saya tuh orang yang paling nggak mau cari masalah. Nggak, saya nggak sakit. Cuman AC-nya dingin jadi saya pakai ini. Thank you ya. Jadi mami kamu tuh bukan orang yang suka cari masalah, mami kamu tuh berhikmat. Misalnya kamu ngobrol sama mami saya gitu ya, kita cerita, ya ini ada masalah tanah gini, mami saya pasti bilang, jual aja. Kok pusingin cari masalah tanah itu, jual aja, ganti tempat lain. Itu adalah tindakan yang paling bijaksana. Ngapain lu kekepin tanah bermasalah gitu kan. Tapi ada orang-orang yang enggak, tanah bermasalah dikekepin gitu. Terus misalnya kayak mami saya tahu kita punya tanah gitu, dia bisa bilang pagerin aja tanahnya biar nggak ada masalah, biar gini biar gitu. Tindakan-tindakan yang ada hikmat dan bijaksananya itu loh. Ya kalau agak bengek sih emang iya. Itu dikasih tahu ke kita, dan mami saya juga menjalani itu. Jadi itu gunanya Anda mendekatkan diri ke Tuhan. Ada tuntunan-tuntunan Tuhan, ya. Ada tuntunan Tuhan. Mami saya bukan orang pinter. Maksudnya saya bukan bilang mami saya bodoh, tapi dia bukan orang yang sekolah sampai S2, S3, S-teler gitu, enggak. Tapi dia dalam hidupnya melakukan tindakan-tindakan yang benar, tuntunan-tuntunan yang benar. Ya. Boleh gak pakai jaket? Boleh gak pakai jaket? Wah, Papi. Ini kalau ini ayat yang menguatkan saya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikurniakan kepadamu saat itu juga. Terkadang saya kan merasa tidak mampu ya. Dalam artian gini, saya tidak belajar teologi, saya tidak mempelajari firman Tuhan, saya tidak mempelajari tentang hal-hal yang seperti orang bilang, astronomi gini gitu dan lain sebagainya, seperti Bapak kemarin bertanya yang ruwet-ruwet tuh loh. Saya nggak mempelajari kayak gitu. Saya hanya nggak pernah belajar apa deh yang kayak gitu-gitu, enggak. Jadi kalau ditanya orang, kadang-kadang kita kan jadinya berpikir ya, saya bisa jawab apa enggak dan sebagainya. Tapi firman Tuhan kasih tahu apa? Jangan kamu khawatir. Tuhan akan mengkaruniakan jawabannya saat itu. Makanya kalau Anda bilang, Cici kok ngerti? Nggak tahu ngertinya kenapa. Semua itu tuntunan Tuhan. Anda tanya apa? Kenapa keluar jawabannya? Kenapa keluar? Ini loh ayatnya. Tuhan maksudnya begini. Bukan karena saya mempelajari, bukan. Tapi benar-benar karena itu murni karunia dan tuntunan Tuhan. Seluar biasa itu Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Jadi kalau ngasih tuntunan itu, apa yang keluar itu benar-benar Tuhan itu, yang Tuhan mau sampaikan tuh ditaruh sebagai hikmat dalam diri saya. Saya ngomong ketika live tidak pernah punya persiapan untuk apa yang dibicarakan, nggak pernah.
Dari pertanyaan Anda, tiba-tiba, oh ini yang harus diomongin, ini yang harus diomongin. Saya kasih tahu aja saat itu juga. Nggak pernah. Emang saya punya waktu lagi untuk nyiapin bahan live apa-apa, enggak. Hidup udah ribet aja. Mendingan gue pakai bahan waktu buat tenis. Karena live ini kan dibilang berfaedah buat saya kan enggak gitu ya. Berfaedahnya kan buat Anda gitu. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi kan saya live tujuannya menyampaikan tuntunan Tuhan kan. Tuntunan Tuhan kan nggak perlu gue cari-cari sendiri apa yang harus disampaikan. Tuntunan Tuhan itu menjadi hikmat ketika kita nonton, ketika kita live. Oh ini yang harus disampaikan. Tuhan maunya sampaikan ini gitu loh. Nggak perlu tuh nyiapin kayak pendeta mau khotbah gitu misalnya kan dia nyiapin ayatnya, nyiapin penjelasannya, nggak perlu. Detik itu aja. Soalnya udah sibuk nih saya banyak kerjaan nih jangan ngantuk. Itu yang menguatkan saya kadang-kadang ketika pelayanan saya kan bingung ya. Disuruh ngapain, disuruh ngomong apa, orang datang konsultasi masalahnya apa, masa lalu malah gue yang suruh ngurusin gitu kan. Kalau secara manusianya mah nggak punya pendapat saya juga. Makanya saya sering bercandain, urus diri sendiri, urus diri masing-masing. Itu secara manusia saya. Ngapain saya ngurusin masalah kamu, urus dirimu masing-masing. Tapi Tuhan gak suruh begitu kan. Tuhan gak suruh saya, suruh orang urus diri masing-masing. Ya memang harus diurusin di manusia-manusia ini, emang gak mau dah. Harus diurusin. Kalau diri saya maunya udah kayak koster bener. Sampah sendiri urus sendiri. Masalah sendiri urus sendiri. Tapi kan gak boleh begitu. Jadi terpaksa ikut menghadapi ya, ikut mendengarkan konsultasinya. Kenapa setiap orang konsultasi bisa aja dijawab, dapat aja jawaban, oh kamu nih dari leluhurmu gini, dulu pernah begini gitu. Itu jadi ikatan, kamu harus melakukan ini. Oh ini penyebabnya begini. Kenapa dapat jawaban? Tuhan memberi hikmat. Saat itu juga, kita kenal nggak? Enggak, saya. Sama juga kayak Anda bertanya, kita kenal nggak? Saya sama Anda. Kenapa saya tahu isi hati Anda? Nggak kenal, tapi Tuhan memberitahu. Ini orang masalahnya begini ya. Kemarin dikatakan apa? Kalau Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberitahu kepada kita, itu tujuannya untuk memperbaiki diri. Makanya kenapa Cece ngasih taunya itu mungkin yang bikin kamu nggak terima. Tapi apa boleh buat, memang harus dikasih taunya kayak gitu. No, next slide. Karena supaya kamu memperbaiki diri. Jangan ngaco-ngaco deh. Nanti dikasih tahu hatinya gimana? Enggak. Aku nggak gini, aku nggak gitu. Udah suka-suka lu. Lu emang udah TOP BGT sempurti kalau kata anak saya. Kalau Anda merasa Anda sempurti silakan dah sudah. Ngapain pusing-pusing amat. Makanya kalau orang tuh denial saya paling ketawa aja. Saya tapi kok nggak bisa lupa ya sama ibu yang bilang dirinya udah tidak berdosa itu ya. Si Olive bilang Jumat mau nggak? Ih mahal banget lah rekomendasi tenis racket dari si coach kita nih. Olive bilang Jumat mau nggak kita ke Gor tadi lagi. Dia mabar di situ kalau mau nyoba raketnya dia sama raket suaminya, sama raket teman-temannya. Tapi dia jam 8 sampai jam 11. Malam pagi. Malam lah. Olive pagi kan ngantar anak sekolah. Apa sih ikatan cinta si Helena nih alay deh, aduh. Tuh kok aku bisa ya kenal sama Helena yang alay-alay gini, aduh. Apa rahasia kealayan Anda? Coba kasih tahu saya. Kenapa Anda bisa alay gitu? Siapa yang ngajarin Anda alay gitu? Apa sih obatnya Anda bisa alay gitu? Ikatan cinta katanya, no. By the way, saya tuh udah gak pernah nonton RCTI Indosiar kayak gitu. Kayak udah berapa puluh tahun ya. TV rumah gak pernah nyala loh. Kayak lebih bagus liat handphone aja gak sih?
Helena, di mana Yanto? Yanto udah males. Yanto udah males. Udah nggak boleh Yanto tuh gara-gara Cemeli tuh. Guys, kalian beneran deh, kalian tuh wajib minum Damara 1 kali sehari setiap malam sebelum tidur. Mau cowok mau cewek wajib ya. Apalagi dengan usia-usia kalian, hipertensi, kolesterol, diabetes itu bisa kebantu banget ya. Udah gitu juga yang punya masalah hormonal itu sangat membantu kamu minum Damara. Yang menstruasinya nggak teratur, yang sering sakit waktu menstruasi, yang jerawatan, yang ususnya nggak bersih, atau uruslah dirimu ya. Kenapa nanti kalau kau sakit kau cari Cece ini juga malas urusin kamu sebetulnya. Yang minta jadwal akupuntur coba ya. Kirain Cece seneng akupuntur, kamu nggak seneng say. Males, capek. Saya maunya tiduran di rumah. Nanti dibilangin tuh ada jadwal akupuntur. Sini minta jadwal, itu minta jadwal. Disuruh pengobatan pencegahan itu nggak mau, itu loh heran aku. Apa alasannya saya nggak tahu. Orang kalau punya masalah hormon juga susah nurunin berat badan. Turun bentar boncing lagi naik, turun bentar boncing lagi naik. Diperbaiki semuanya. Duh. Antara susah nurunin berat badan sama susah naikin berat badan, ada dua itu. Orang kalau hormonnya jelek, nutrisinya jelek, ususnya jelek, biasanya tiap menstruasi pasti sakit. Kalau nutrisi tubuhnya jelek, bahkan ada yang nggak mens. Kalau overstress, hormonnya nggak karu-karuan, nggak mens. Ya, kamu kira perempuan kalau nggak menstruasi itu bagus? Nggak bagus. Walaupun kalau menstruasi juga kita nggak nyaman, tapi perempuan nggak menstruasi itu tidak bagus. Itu berarti tubuhmu in global itu sangat bermasalah. Siklus itu sudah Tuhan ciptakan. Makanya kalau kamu menstruasi bersyukurlah. Saya ini adalah orang yang suka ngedumel waktu menstruasi. Saya nggak suka banget lengket, gerah dan lain sebagainya. Apalagi kita olahraga kan. Apalagi saya mudah iritasi. Tapi justru kita harus bersyukur. Pertama bersyukurlah kalau kita tuh nggak hamil ya. Kalau buat saya bersyukur nggak hamil gitu. Nomor satunya itu. Yang kedua bersyukurlah bahwa berarti siklus tubuh kita bagus dan sehat. Yang kotor dikeluarin, itu berarti kandungan kita bersih. Kalau menstruasinya tidak sakit, kalau menstruasinya juga normal, darahnya normal apa segala macam, keluar darahnya itu loh normal, ya. Kamu tuh, gak sehatnya tuh pol-polan, makan gorengan, garam yang tinggi sodium, semua dikebas. Kayak tadi kakak saya habis tenis, ada orang lagi makan Indomie kan. Waduh baunya enak sekali. Saya bilang jangan kamu pesen tuh Indomie, awas kamu pesen tuh Indomie. Saya bilang latihan tenis sebentar makan Indomie nggak ada gunanya. Tapi baunya enak banget. Terus diam lagi sebentar makan es campur enak ya, udah diem deh. Diem. Bayangin betapa berdosanya Indomie es campur pakai gula-gula kayak gitu, susu kental manis. Kakak saya tuh hormonalnya parah. Empedu udah diangkat, hormonal parah. Terus kalau kita mau kurus, mau badannya bagus ya empedunya kita harus dikuatkan. Saya minum pagi boleh nggak? Boleh aja sih sebenarnya. Tapi ketika malam hari itu kenapa saya sarankan minum di malam hari? Biar dia bekerjanya lebih maksimal dalam proses detoxnya. Tapi jam tidurnya juga harus diperhatikan, ya. Ini beneran deh. Minum tuh Damara tuh. Anak-anak masih SMP, SMA yang menstruasi nggak teratur minumin karena kasihan. Ya, kasihan banget kalau mereka ke depannya nanti kandungannya jadi bermasalah. Anda kira orang menstruasi yang nggak teratur, menstruasi perutnya sakit itu kenapa? Kandungannya kotor. Makanya nanti ending ini jadi punya kista. Sekarang tuh banyak banget orang kena kista. Ya. Udahlah kau tuh malas olahraga, makanmu nggak karu-karuan, kau minum herbal lah yang waras dikit gitu loh. Bingung juga ngasih tau orang tuh biar sehat gimana sih? Orang kalau udah sakit tuh menderita. Sakit tuh sulit.
PCOS tuh baru salah satunya aja. Banyak penyakit-penyakit lain tuh banyak. Ya. Aduh udah deh. Udah ngantuk nih ya. Kita udahi aja live ini ya. Mau siap-siap bobo. Anda juga bobo deh. Masa aku doang yang bobo, nanti kamu gak bobo. Lebih baik kita sama-sama bobo ya. Kalau Devara minum kapan, C? Saya minum pagi semua. Devara boleh pagi atau siang sesudah makan. Ya. Yang ku ini yang kau saja. Kepalaku sakit dari kemarin, udah minum obat nggak ngefek, itu kenapa ya, C? Di sininya sih ngenceng banget sih. Stres ya kamu ya. Di bagian leher sini ngenceng banget, jadi narik terus. Kompres, pakai kompres anget deh. Aku Devara kadang pagi, C, siang atau malam, baru kadang Damara. Iya. Kalau saya Damara selalu malam sih. Sebelum tidur tuh selalu satu. Suami saya nih loh, dulu badannya lemas terus. Minum Damara baru dia ada stamina dikit. Dulu ya ampun, bener-bener. Udahlah emang bawaan otaknya ruwet, stres kan. Jadi badannya males kan, dikit-dikit tiduran. Makin ditambah-tambah nih. Dengan segala keerorannya. Termasuk badan-badannya ikut penyakit jadinya. Minum Damara jadi mendingan dia, berstamina dia. Energi ginjalnya jadi lebih kuat. Kalau suami saya masalahnya di ginjal. Ginjalnya itu bukan sudah fatal gitu ya, bukan ginjalnya cuci darah gitu enggak. Tapi energi ginjalnya dia tuh jelek, lemah. Makanya staminanya buruk. Livernya juga. Penyebabnya apa? Khawatirnya luar biasa. Kalau di pengobatan tradisional Cina, orang-orang yang energi ginjalnya lemah juga bisa sulit punya anak. Makanya kalau mau program kehamilan, itu energi ginjalnya yang dikuatin. Karena punya anak itu berhubungan dengan stamina tubuh kan. Terus berhubungan juga dengan kualitas sel telur sama spermanya gitu. Ya. C, kaki bagian kiri saya sekitar lutut pegal sakit lagi. Kenapa ya, C? Ada syarafnya lagi yang narik. Orang kamu stretching juga nggak pernah, jarang. Pakai apa? Bisa pakai Kasfama sih. Untuk menghilangkan alergi, minum Damara apa bisa, C? Bisa. Bantu di detox. Alergi itu sebenarnya kuncinya di imun tubuh sih, imunnya harus bagus. C, saya sakit mah terus-menerus atau terus-menerus, bukan medis itu. Progdesoil ada yang untuk menekan nafsu makan, C? Nggak ada, saya. Kalau progdesoil ada yang buat menekan nafsu makan, C udah langsing kayaknya. Bu Ami udah langsing. Ini tadi aku dikasih, kakakku tuh beli obat pelangsing. Dia tuh lambungnya jelek banget, jelek parah lambungnya. Dia beli obat pelangsing, katanya obat pelangsing ini punyanya Kylie Jenner, saya. Nggak tahu beneran Kylie Jenner apa Kylie Jontor, nggak ngerti lagi ya. Ini dia. Terus dikasih ke saya, karena dia baru minum berapa kali, asam lambungnya sudah membuncah. Dikasih ke saya, katanya kayaknya kamu aja deh yang minum. Siapa tahu nanti saya dikasih ini, body saya jadi kayak Kylie Jenner ya. Awas aja bodinya jadi nggak kayak Kylie Jenner nih. Kandungannya vitamin B6, B12. Padahal aku udah minum vitamin B12 juga. Terus kandungannya ada Gynostema pentaplyum ekstrak, daun apa ini? Dan ada green tea ekstrak. Green tea itu emang bantu nurunin nafsu makan juga. Tapi di Damara ada green tea-nya loh. Makanya rasanya pahit. Nanti kita coba ya. Tadi saya bilang nih, asli nggak nih? Masa si Kylie Jenner jualan di Indonesia? Enggak.
Nggak mungkin sih dia beli yang palsu orang dia minum juga. Jadi bukan sakit kepala yang aneh-aneh kan, C, tegang banget. Emang yang di belakang, oh di sininya narik sekali. Ini ibu tuh agak bengkak loh, Bu. Coba ibu raba, Bu, bengkak nggak sininya? Kayak ada jendulan nggak? Ya. Sebenarnya memang ada sedikit nonjol, tapi ibu punya tuh bengkak banget. Bengkak sampai narik. Itu ibu kompres anget, Bu. Terus balurin Kasfama, di layer sama Asifara. Itu bener-bener harus diangetin tuh biar agak rileks. Balurnya di daerah sini sampai ke sini nih, sampai ke bahu sini. Mencengbat, pikirannya banyak banget. Lu nggak usah dipikir-pikir. Tumit kaki istri kalau bangun pagi sakit itu apa ya? Narik dari paha belakang. C, mata kanan saya sedang bermasalah. Kata dokter ada pembengkakan. Pembengkakan. Sekitar sini ya. Peradangan sih kalau saya bilangnya, bukan pembengkakan, itu peradangan sih. Di sini. Terus kena ke syaraf mata. Kamu nggak rasa ada kayak nyut-nyutan gitu kah? Kalau banyak minum vitamin, Cici merasa jadi gendut. Nggak sih, Ci, gimana dong ya? Emang kita butuh vitamin. C, pinggang saya sering nyeri, efek sesar 4 kali mungkin kah, C? Ada efeknya. Terus memang ada masalah syaraf yang dibilang terjepit sih enggak ya, tapi karena ada yang sedikit nggak pada tempatnya lah gitu ya, harus dibalikin sedikit. Bukan kejepit, tapi kayak karena gerakan dia jadi kayak ada otot yang nggak pada tempatnya gitu. Saudara aku yang kemarin kritis waktu pulang jadi kayak anak berkebutuhan khusus, apakah bisa normal? Sulit. Kecetitku bisa kubuntur ya, bisa lah Meli, kenapa enggak? Kalau Tuhan memperkenankan. Semua bisa, pasti yang nggak bisa. Udah ngantuk. Kapan, Cik? Ya tahu, tanya admin dong. Pokoknya Rabu jam 4 sore udah nggak bisa. Rabu tuh kayaknya saya nggak ngambil jadwal dari jam 3 udah nggak ngambil jadwal. Habis itu hari ini tuh aku bukan cuma tenis ya, Cemeli, aku nge-gym, aku lari, aku tenis, dan semuanya tuh. Tenisnya tadi juga capek. Tenisnya kan 2 jam. Aku lari tadi 45 menit. Habis itu aku nge-gym. Ini udah nih habis tenagaku. Aku bangun pagi lagi, aku nggak ada istirahat. Ya. Mau tidur dulu nih, ngantuk. Seneng sih karena jam tidurnya jadi waras. Udah kok ngerumpi. Yuk kita berdoa yuk. Ya Tuhan, kami datang ke dalam hadirat Tuhan karena kami adalah orang-orang yang merindukan tuntunan Tuhan, orang-orang yang merindukan pertolongan Tuhan, orang-orang yang butuh diubahkan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami datang dengan segala masalah yang ada dalam diri kami, masalah-masalah yang sedang kami hadapi, yang datangnya kadang-kadang karena kebodohan kami, karena kesalahan kami, bukan karena apa yang menjadi perkenanan Tuhan sebagai pencobaan dalam hidup kami. Tuhan, kami orang-orang yang lemah, kami tidak berdaya. Kami orang-orang yang tidak berkuasa atas apapun, tapi terkadang kami sombong Tuhan. Terkadang kami merasa kuat, kami mengandalkan diri kami. Kami merasa hebat dengan logika yang terbatas ini Tuhan. Kami merasa mampu, padahal kami tidak mampu untuk melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan.
Tuhan menginginkan kami untuk berserah, tapi sangat sulit bagi kami untuk berserah karena ego kami yang begitu tinggi, Tuhan. Maka remukkanlah ego kami, Tuhan. Hancurkanlah ego kami. Hancurkanlah kedagingan kami. Hancurkanlah diri kami dengan segala kesombongan kami ini, Tuhan. Agar kami mampu berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang takabur. Orang-orang yang merasa mampu, merasa hebat, merasa benar. Merasa sudah betul jalan yang kami pilih, sedangkan itu adalah jalan yang semakin membuat kami menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan kami, Tuhan, berjalan di jalan yang salah. Jangan biarkan kami berpikir dengan cara kami dan membuat begitu banyak pilihan-pilihan yang bodoh. Seharusnya kami taat pada Tuhan, kami tunduk pada Tuhan, kami ikut firman Tuhan, kami ikut tuntunan Tuhan. Jangan biarkan kami memberi makan ego kami terus-menerus, Tuhan. Jangan biarkan kami memberi kepuasan kepada diri kami, terutama ketika kami menyakiti orang lain, terutama kami melukai hati orang lain, membuat mereka kehilangan iman, dan tentunya diri kami pun kehilangan Tuhan dalam diri kami. Tuhan, mungkin tanpa kami sadari kami sering menyakiti orang lain dengan perkataan kami, dengan tindakan-tindakan kami. Lidah kami tajam, Tuhan. Mungkin seringkali dengan perasaan-perasaan kami yang tidak menentu membuat kami lebih mudah marah, lebih mudah bereaksi terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami ingin, Tuhan, agar kami diubahkan, supaya lidah yang Tuhan berikan kepada kami ini mengucapkan perkataan berkat, bukan perkataan yang buruk. Hingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah kami punya kuasa doa yang besar, yaitu doa-doa yang penuh kebaikan bagi diri kami dan orang sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati lidah kami. Jangan sampai lidah kami ini menjadi pisau yang tajam bagi orang lain, yang juga pada akhirnya akan melukai diri kami. Jangan sampai lidah kami ini, Tuhan, menjadi pengguncang iman bagi diri kami dan orang lain, tapi kiranya lidah kami menguatkan diri kami senantiasa. Tuhan, lidah kami bisa menjadi sumber segala masalah bagi diri kami. Karena itu kami mohon, Tuhan, jaga lidah kami. Ingatkan kami terus, Tuhan. Jangan biarkan lidah kami mengatakan yang buruk. Jangan biarkan lidah kami berucap yang dusta. Jangan biarkan lidah kami berkata yang jahat, apalagi manipulatif. Tapi biar lidah kami hanya memuji Tuhan, hanya mengatakan kebenaran, mengatakan firman Tuhan, mengatakan pernyataan iman, dan mengatakan perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Jangan biarkan kami terjerumus terjatuh dalam masalah, tapi ulurkanlah tangan-Mu dan tolonglah kami, Tuhan. Bawa kami keluar dari setiap jurang masalah kami. Tuhan, ada hal-hal yang terjadi karena kebodohan kami, karena kesalahan kami. Ada hal-hal yang harus kami hadapi saat ini, yang kami rasa keadaan sudah tidak bisa kami ubah. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Apapun yang harus kami hadapi, kami akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu semua terjadi juga atas kesalahan kami. Semua juga terjadi atas perkenanan Tuhan. Semua juga terjadi atas kehendak Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang bisa menguatkan kami dan membawa kami keluar dari setiap masalah kami. Bila kami harus kehilangan, maka bantulah kami untuk ikhlas, Tuhan. Entah kami kehilangan orang yang kami kasihi, entah kami kehilangan pasangan kami, entah kami harus berpisah dengan orang-orang yang kami harapkan selalu ada dalam kehidupan kami, atau karena kami melekat kepada mereka. Maka bantulah kami ikhlas, Tuhan. Mungkin juga kami harus kehilangan harta benda, barang-barang yang kami anggap penting. Maka bantulah kami untuk ikhlas, Tuhan. Karena dari kehilangan itu Tuhan mau membuat kami belajar. Dan kami mau, Tuhan, agar hati kami dilegakan. Tuhan, kami tidak mau khawatir untuk hari depan kami. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, dalam kegalauan. Kami butuh damai-Mu, ya Tuhan. Kami hanya mau hidup tenang. Kami mau hidup untuk saat ini, Tuhan. Kami mau ditenangkan untuk saat ini. Dan untuk hari depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menjaga kami. Tuhan menimang kami. Tuhan melindungi kami. Dengan tangan Tuhan yang mungkin tidak kami lihat, tapi hadir dan nyata dalam setiap fase hidup kami, dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Ajarkan kami untuk berserah. Ajarkan kami untuk buka hati di hadapan Tuhan.
Ajarkan kami untuk sepenuhnya tunduk dan menerima Tuhan dalam hidup kami. Bukan menjadi manusia yang separuh-separuh mengenal Tuhan. Bukan menjadi manusia yang separuh-separuh ingin tunduk. Tapi sudah sepenuhnya menjadi seperti yang Tuhan perkenankan. Tuhan, bantulah kami mengampuni orang-orang yang melukai kami. Agar iman kami bisa bertumbuh. Agar hati kami bisa bersih. Tuhan, berikanlah kasih yang besar di hati kami. Agar kami mampu untuk mengampuni. Mengalirlah kasih Tuhan dalam hati kami. Agar kami bisa ikhlas untuk menerima segala sesuatu. Agar kami punya hikmat kebijaksanaan itu Tuhan. Agar kami bisa mengontrol diri kami. Bantulah kami Tuhan. Berikanlah kasih yang besar di hati kami. Berikanlah kedamaian, ketenangan, dan kelegaan itu. Bebaskanlah kami dan lepaskanlah kami dari semua yang jahat, dari semua yang buruk. Dari pikiran-pikiran yang jahat, dari pikiran-pikiran yang buruk. Dari sakit penyakit, dari segala kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat. Dari setiap masalah hidup kami Tuhan. Karena kami percaya hanya kepada satu Tuhan, yaitu Engkau, Tuhan yang Esa. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Tuhan menciptakan semua makhluk dan semua makhluk tunduk di bawah kakimu. Maka sudah sepantasnya kami tunduk penuh di bawah kakimu. Tuhan yang mengatur hidup dan mati kami. Kami tidak berkuasa atas apapun. Karena itu Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Dan hanya kepadamu saja kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta. Agar segala sesuatu yang buruk dan jahat, segala kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat, sakit penyakit, pikiran-pikiran buruk, kegelisahan hati, kebencian, dendam, amarah, semua yang buruk dalam hati kami, di dalam nama-Mu semua itu dilepaskan dari diri kami. Semua itu dipulihkan Tuhan. Diganti dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, dengan pikiran yang damai Tuhan. Diganti dengan tubuh yang sehat. Setiap hal yang membebani kami Tuhan lepaskan. Hati kami Tuhan ubahkan. Pikiran kami Tuhan luruskan. Dan ikatan-ikatan yang buruk yang ada atas kami Tuhan musnahkan. Ya Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Tunjukkan kami jalan keluar dalam setiap masalah kami. Jangan biarkan kami berputar-putar di kehidupan yang salah, tapi bawalah kami keluar ke dalam jalan pertobatan. Dan berikanlah kami damai-Mu Tuhan. Seperti apa yang Tuhan janjikan. Tuhan meninggalkan damai bagi kami. Dan kami mau menerima kedamaian itu. Ya Tuhan, bila doa ini adalah doa yang Tuhan perkenankan, maka kabulkanlah doa kami. Biarlah hanya doa dan permintaan yang menjadi perkenanan Tuhan saja yang Tuhan kabulkan, dan yang menjadi kehendak Tuhan saja yang Tuhan kabulkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Amin. Yuk, apa yang Anda rasakan ketika berdoa? Masa secantik gini kamu katain ODGJ sih? Ya bener dong. Yang waras ya, yang waras. Kamu terlalu waras sampai saya kamu lihat jadi ODGJ. Yang bener aja kamu. Udah segini tampangnya ODGJ. Kan tersinggung yang ODGJ beneran nanti. Mereka udah susah-susah jadi ODGJ. Tahu tuh si Dukun Abdul, si Dukun Ibnu yang rasanya paling sih punya pegangan, punya jimat-jimat, punya keris, punya batu penjaga. Banyak kali lah perdukunanmu tuh Nunu. Pintu neraka sudah terbuka lebar-lebar tuh. Orang doa dibilang ODGJ, situ sholat nggak pernah, yang dipegang malah perdukunan-perdukunan gitu.
ilmu kebal, ilmu apa. Biasanya emang orang gila tuh teriak gila tuh. Coba di rumah sakit jiwa, kamu tanya sama mereka, kamu gila ya? Enggak, dokternya yang gila. Gitu, emang orang gila tuh teriak gila. Agak sakit kepala, C. Amin, lebih fokus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih C. Sama-sama. Tenang sampai kiap aku, C. Kegalauan yang hari ini punah, ada damai di hati, ada harapan. Amin. Ci pamit dulu ya, thank you. Rasanya nyaman, Ci, kayak dipeluk Tuhan. Wah, luar biasa. Apalagi tadi, tenang. Oh, ini Ibnu nih. Ibnu, cuman orang di rumah sakit jiwa yang teriakin orang lain ODGJ tau Ibnu. Tau kamu? Tak undang kamu naik ah. Penasaran juga saya. Kamu kalau berani hadap-hadapan deh sama saya. Mumpung bisa diundang kamu. Sebelum saya lebih ngantuk dan mau tidur nih. Naik dong Ibnu. Masa laki-laki nggak punya keberanian menghadapi wanita ODGJ ini? Udah aku undang. Cemen. Jarinya doang yang berani. Mukanya nggak berani ditampilin. Lambenya yang turah nggak berani dimunculin. Cuman bersembunyi di balik akun sosmed dengan jari yang usil itu. Ya, Ibnu hilang deh si Ibnu. Di invite malah hilang. Nggak di invite muncul, jarinya nakal. Pakai rok aja deh Ibnu, biar saya yang pakai celana. Orang-orang kayak gitu giliran diajak ngomong one by one kagak ada yang mau naik pasti. Cuman baru ini di komen-komen aja. Kalau di komen-komen ya, anak saya juga bisa tuh kalau udah belajar ngetik udah bisa komenin kamu. Ih. Cemen. Oke lah ya. Kita bubuk aja Ibnunya cemen. Biarin aja si Ibnu. Tapi lu tahu kan kualitasnya jadinya kan. Yang ODGJ itu yang mana kan kelihatan ya. Ya udah Anda kalau mau minta jadwal sama admin. Yang penting-penting aja ya. Jangan kebanyakan masalah dibawa ke saya. Yang penting-penting aja masalahnya minta jadwal sama admin. Kalau nggak usah. Mau aku puntur dan sebagainya minta jadwal sama admin ya. Ada pertanyaan-pertanyaan bisa dibantu minta jadwal sama admin. Nanya ke admin, admin kasih tahu saya. Nanya ke saya gitu. Biar ada jawaban juga. Semoga ada jawabannya. Kalau ada jawaban mesti dibantu. Ya, Tuhan memberkati. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Oke? God bless you. Bye-bye. Buka konsul online lagi dong, Ci. Belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya pasti buka. Dah.